Cerita dimulai dengan sosok berjubah yang bersembunyi di atap kastil. Ia menunggu hingga semua lampu padam agar bisa menyusup ke dalam dan membunuh targetnya. Namun, sebelum sempat melompat, ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Saat menoleh, ia melihat seorang anak laki-laki berambut hitam berdiri di atas menara, menatapnya dari kejauhan. Rasa dingin langsung menjalar ke seluruh tubuh pria bertudung itu. Ia mengira bocah tersebut hanyalah pembunuh bayaran lain sepertinya. Namun, setelah diamati lebih saksama, ia sadar bahwa bocah itu adalah pembunuh bayaran legendaris yang terkenal karena kemampuannya. Ia pun menyadari bahwa tak ada jalan untuk melarikan diri. Satu-satunya pilihan hanyalah bertarung. Pria itu segera bergerak, mencari posisi yang lebih baik, lalu melemparkan duri-duri logam tajam ke arah bocah tersebut. Sayangnya, serangan itu dengan mudah dihindari. Dalam sekejap, sang pembunuh sudah berlari lurus ke arahnya. Pria bertudung itu mengeluarkan belatinya dan mencoba mengakhiri pertarungan dengan satu tusukan. Namun, bocah berambut hitam itu menangkis serangan tersebut dengan belatinya sendiri, lalu membelokkannya seolah tanpa usaha. Mereka beradu kekuatan di atas atap, hingga akhirnya bocah itu dengan cekatan melucuti senjata lawannya. Meski begitu, pembunuh bayaran bertudung itu belum menyerah. Ia kembali melemparkan duri-duri logam. Serangan itu kembali dihindari, tetapi kali ini ia memanfaatkan celah untuk menyerang. Sayangnya, rencananya sudah terbaca. Bocah itu menghindar, lalu tiba-tiba muncul di belakangnya. Keputusasaan mulai muncul ketika pria itu menyadari perbedaan kekuatan mereka yang begitu besar. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyerang. Namun, bocah itu tetap tenang, menangkis setiap tebasan, memblokir semua serangan, bahkan menghentikan pisau tersembunyi di sepatunya. Tak ada lagi trik yang tersisa. Bocah itu menusuk lengannya, lalu mematahkan kakinya, membuatnya terjatuh tak berdaya. Pembunuh bayaran itu tak percaya dirinya bisa dikalahkan semudah ini. Namun, ia akhirnya menerima kekalahannya saat sebuah pedang jatuh dari langit, mengakhiri penderitaannya selamanya. Setelah menyingkirkan semua pesaing, sang pembunuh memasuki kamar targetnya. Target tersebut tertidur lelap di atas ranjang, sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Dengan tekad yang kuat, ia mengeluarkan belatinya dan menusuk target itu, menyelesaikan misinya. Padahal, belum lama ini, pembunuh bayaran mematikan tersebut hanyalah seorang remaja biasa bernama Akira dari Jepang. Ia adalah siswa SMA yang pendiam dan kesepian, lebih suka menghabiskan waktunya sendirian sambil membaca manga di ponselnya. Sebagian besar teman sekelasnya bahkan tidak pernah memedulikannya. Namun, suatu hari, segalanya berubah. Realitas mereka tiba-tiba terdistorsi, dan Akira bersama seluruh teman sekelasnya dipindahkan ke dunia lain, tepat di tengah sebuah lapangan. Mereka diliputi ketakutan, bertanya-tanya apakah ini mimpi atau sekadar lelucon. Tak lama kemudian, seorang penyihir tua muncul dari sebuah pintu dan mengatakan bahwa Yang Mulia ingin bertemu dengan mereka. Tak seorang pun memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa orang bahkan mengira ini hanya pesta kostum. Namun, anggapan itu sirna saat sang raja memasuki ruangan bersama putrinya. Ia menyambut mereka di dunia baru, dunia tempat mereka dipanggil melalui sebuah ritual sihir khusus. Sang raja langsung menyampaikan inti masalahnya. Ia mengaku sebagai penguasa kerajaan manusia terbesar, yang kini terancam oleh serangan para iblis. Menurutnya, hanya pahlawan dari dunia lain yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan Raja Iblis untuk selamanya. Jika gagal, maka umat manusia akan menemui kehancuran. Setelah itu, penyihir tua melangkah maju dan mengatakan bahwa mereka harus menemukan siapa pahlawan tersebut. Ia memerintahkan semua orang untuk maju satu persatu dan meletakkan tangan di atas kristal ajaib. Seorang anak laki-laki yang terlihat bersemangat maju terlebih dahulu. Saat tangannya menyentuh kristal, statusnya terungkap sebagai pelatih hewan. Ia tampak kecewa, tetapi penyihir tua menenangkannya, mengatakan bahwa kemampuannya tetap jauh di atas orang biasa. Satu persatu, para siswa mengetahui status mereka. Ada yang menjadi penyihir, ksatria, musisi, dan juga penyembuh. Namun, Akira menyadari sesuatu yang aneh. Hampir semua orang memiliki statistik awal 180, sementara statistik miliknya sebagai pembunuh bayaran mencapai 1.800, 10 kali lipat dari yang lain. Kemudian, seorang siswa bernama Satu maju ke depan. Kristal menunjukkan bahwa ia adalah pahlawan dengan statistik awal 1000. Penyihir tua pun memberi selamat kepadanya dan menjelaskan bahwa statistik awal normal dibatasi maksimal 500. Namun, karena Satu adalah pahlawan, statistiknya menjadi 2 kali lipat. Hal ini membuat statistik Akira terlihat semakin tidak wajar, bahkan hampir 2 kali lebih tinggi dari milik sang pahlawan. Semua orang bersorak untuk Satu, karena dia adalah siswa paling populer di kelas. Sementara itu, salah satu teman sekelas Akira mendorongnya untuk ikut memperlihatkan statistik miliknya. Akira memilih berpikir lebih jauh. Karena mereka belum memahami apapun tentang dunia ini dan cara kerjanya, ia merasa tidak bijak untuk menunjukkan angka yang tidak normal. Ia pun memutuskan untuk mencari informasi lebih banyak terlebih dahulu. Setelah semua status diperiksa dan pahlawan ditentukan, penyihir tua mengatakan bahwa mereka akan diberikan senjata dan perlengkapan sesuai kelas masing-masing. Ia lalu menyuruh mereka kembali ke kamar untuk beristirahat. Saat kembali ke kamarnya, Akira menyadari adanya kamera tersembunyi. Itu berarti mereka sedang diawasi, sesuatu yang jelas mencurigakan. Karena itu, ia menggunakan kemampuannya untuk menyembunyikan diri dan bergerak tanpa terdeteksi.
Setelah berganti pakaian, Akira keluar ke balkon dan menikmati kenyataan bahwa dirinya benar-benar berada di dunia lain. Ia sadar bahwa mulai sekarang, ia harus bergerak untuk mengumpulkan informasi. Dengan beberapa lompatan ringan, ia memanjat tembok hingga ke puncak kastil tanpa kesulitan. Di tengah perjalanannya, ia melihat sebuah jendela terbuka dan langsung menyelinap masuk ke ruang kerja raja. Di dalam ruangan, sang raja bertanya kepada putrinya apakah semuanya berjalan sesuai rencana. Sang putri menjawab bahwa anak-anak dari dunia lain belum menyadari situasi sebenarnya, dan tidak satu pun dari mereka memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk menjadi ancaman. Sang raja pun menyuruhnya untuk terus mengawasi mereka, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Dengan kemampuan menyembunyikan diri, Akira berdiri tepat di samping raja tanpa terlihat. Ia sempat berpikir betapa mudahnya ia bisa menghabisi pria itu saat ini juga, tetapi akhirnya memilih untuk menahan diri. Pagi berikutnya, Akira duduk sarapan bersama teman-teman sekelasnya. Tidak satu pun dari mereka terlihat khawatir. Sebaliknya, satu berdiri sambil tertawa kecil. Menurutnya, mereka semua jauh lebih kuat dibandingkan saat masih berada di dunia asal. Mereka merasa sudah seharusnya membantu orang-orang di dunia ini dan melawan para raja iblis, sesuai perintah raja. Seluruh kelas langsung menyetujui rencana bodoh tersebut. Sementara itu, Akira hanya terdiam. Ia mempertimbangkan apakah perlu mengungkapkan apa yang telah ia temukan, karena bagi dirinya, orang-orang ini terlalu polos. Mereka benar-benar percaya bahwa raja dan putri adalah sekutu mereka. Setelah sarapan, para siswa berkumpul di lapangan latihan. Di sana, Panglima tertinggi kerajaan, Saran, memperkenalkan diri. Ia menjelaskan bahwa karena mereka semua masih pemula, ia akan melatih mereka secara langsung. Dalam waktu 1 bulan, mereka diharapkan sudah siap memasuki ruang bawah tanah untuk menguji kemampuan masing-masing. Satu segera mengumpulkan seluruh kelas dan menyatakan bahwa mereka akan berusaha sebaik mungkin. Akira, di sisi lain, tetap menyendiri dan hanya mengamati dari kejauhan. Menganggap situasi itu seperti sirkus, ia memutuskan pergi sendiri untuk mencari informasi lebih lanjut. Namun tanpa disadari, Saran mengikutinya dan menyerahkan pelatihan kepada letnannya, Gils. Akira mulai curiga. Ia bertanya-tanya apakah kemampuan menyembunyikan dirinya telah habis atau memiliki batas waktu tertentu. Saran hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Akira tidak perlu khawatir, karena kemampuannya masih bekerja dengan baik. Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya memiliki penglihatan mistis yang bisa melihat perbedaan suhu. Singkatnya, ia seperti kamera termal berjalan. Mendengar itu, Akira langsung tegang dan meletakkan tangannya di atas pisau. Ia bertanya apakah mereka akan bermasalah. Saran segera menenangkannya dan menegaskan bahwa ia tidak berniat melaporkan apapun kepada raja atau putri. Meski begitu, Akira tetap waspada dan bertanya di pihak mana Saran sebenarnya berdiri. Saran menjawab bahwa jawabannya tidak sesederhana itu. Ada banyak hal yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata singkat. Merasa Saran tidak berbohong, Akira pun sedikit menurunkan kewaspadaannya. Ia kemudian mengatakan bahwa dirinya ingin pergi ke perpustakaan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Saran lalu menanyakan level kemampuan menyembunyikan diri milik Akira. Akira menjelaskan bahwa skill tersebut sudah mencapai level maksimal, sesuatu yang tergolong luar biasa. Namun, kemampuan lainnya masih berada di level 1, dan ia tidak tahu cara meningkatkannya. Saran tersenyum dan berkata bahwa ia bisa membantu, karena Akira tidak akan menemukan jawaban yang ia cari hanya dari perpustakaan. Akira ragu untuk langsung mempercayainya. Namun, ia juga tidak bisa menyangkal bahwa menjadi lebih kuat adalah hal yang ia inginkan. Setelah menenangkan diri, Akira pun bertanya bagaimana caranya agar bisa kembali ke dunianya. Saran menjawab dengan jujur bahwa ia tidak mengetahui caranya. Meski begitu, ia yakin Akira harus menjadi sekuat mungkin, karena satu-satunya cara untuk menemukan jalan pulang adalah dengan tetap hidup. Akira mengatakan bahwa ia tidak suka menerima bantuan secara cuma-cuma. Saran pun menjawab bahwa itu bisa dianggap sebagai balasan. Sebagai gantinya, Akira bisa menceritakan lebih banyak tentang dunia asalnya. Tawaran itu terdengar masuk akal. Akira pun menjabat tangan Saran, menjadikannya orang pertama di dunia ini yang ia percayai. Sejak saat itu, Akira mulai mempelajari berbagai ras lain, seperti manusia binatang dan elf yang memiliki benua mereka sendiri. Ia juga terus melatih fisik dan mentalnya. Baginya, latihan adalah satu-satunya jalan untuk meningkatkan kemampuannya. Sementara itu, kelas Akira juga berlatih secara terpisah di bawah bimbingan Gils. Suatu malam, Akira menemui Saran setelah menemukan sebuah buku yang ia yakini ditulis oleh Panglima tertinggi. Saran mengambil buku itu lalu tersenyum. Ia mengakui bahwa buku tersebut memang rencana untuk menggulingkan raja, yang sengaja disamarkan sebagai buku resep masakan. Saran menjelaskan bahwa raja adalah pria yang sudah hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi. Suatu hari, raja pasti akan melakukan tindakan gila demi mengubah cara kerja dunia, dan Saran tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Namun, di saat yang sama, ia juga merupakan komandan para ksatria kerajaan dengan tugas suci untuk melindungi raja. Akira memahami dilema tersebut. Ia pun mengungkapkan bahwa pada malam pertama mereka dipanggil ke dunia ini, ia sebenarnya memiliki kesempatan untuk membunuh raja. Namun, ia tidak sanggup menggunakan belatinya. Saran menanggapi dengan hangat dan mengatakan bahwa Akira telah membuat pilihan yang benar. Hanya karena ia seorang pembunuh bayaran, bukan berarti ia harus terus membunuh. Tak terasa, 1 bulan pun berlalu.
Para pahlawan akhirnya siap memasuki ruang bawah tanah dan disambut oleh hampir seluruh penduduk kota. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema untuk mereka. Namun, dari kejauhan, Akira melihat seorang gadis berkerudung menatap mereka dengan tatapan tajam. Akira menggunakan kemampuannya untuk muncul di belakang gadis itu, membuatnya terkejut. Ia bertanya mengapa gadis tersebut menatap mereka dengan penuh amarah. Gadis berambut biru itu menjawab bahwa seluruh kota menyebut mereka pahlawan, tetapi ia mengetahui pengorbanan besar yang telah dilakukan untuk memanggil mereka ke dunia ini. Akira mengakui bahwa ia tidak mengetahui apapun soal pengorbanan tersebut. Namun, seperti NPC, gadis itu hanya menyuruhnya mencari tahu sendiri sebelum pergi begitu saja. Tak lama kemudian, mereka memasuki ruang bawah tanah. Monster bermunculan dari segala arah. Setiap batu terasa seperti jebakan yang bisa memunculkan monster baru. Para siswa mulai terlihat kelelahan dan kehilangan tenaga. Sambil menangkis serangan yang datang, Akira bertanya kepada Saran apakah mereka sebaiknya mundur. Saran menjawab bahwa mereka sudah melakukan cukup baik untuk hari itu. Ia lalu menggunakan kemampuan ilahinya untuk membuka jalan di depan mereka. Gil segera memerintahkan semua orang berlari menuju pintu keluar. Namun, mereka menyadari bahwa mereka masih berada di bawah tanah dan jalan mereka terhalang oleh sekelompok monster. Tiba-tiba, satu teringat bom asap yang diberikan oleh sang putri. Ia yakin bom itu bisa mengusir para monster. Ia melemparkan bom asap tersebut. Namun, dari dalam kepulan asap, justru muncul sosok besar yang mengejutkan semua orang. Gil yang tiba di lokasi langsung terkejut melihat seekor minotaur di lantai atas, karena seharusnya mereka masih berada jauh di dalam ruang bawah tanah. Akira langsung bergerak. Ia menghindari serangan minotaur, melompat ke punggung monster itu, lalu menusuk kepalanya. Namun, belatinya malah patah, memaksanya untuk mundur. Satu tergeletak di tanah, terlalu lemah untuk mengangkat pedangnya. Akira menyuruhnya tetap di belakang, karena dialah yang seharusnya menjadi pahlawan yang akan mengalahkan Raja Iblis. Tak lama kemudian, Komandan Saran tiba dan langsung menyadari betapa buruknya keadaan mereka. Akira menyarankan agar Saran menggunakan kemampuan khususnya dan menyerahkan sisanya kepadanya. Saran memperingatkan bahwa hal itu berbahaya. Namun, melihat tekad di mata Akira, ia akhirnya setuju dan mulai melafalkan mantra. Dalam sekejap, petir besar menyambar Minotaur. Saat monster itu masih berjuang menahan serangan, Akira bergerak ke belakangnya. Ia mengaktifkan sihir bayangannya dan menembakkan duri-duri tajam dari kegelapan murni ke arah Minotaur. Namun, Minotaur berhasil melepaskan diri dan langsung mengincar Akira, tanpa sadar bahwa mantranya sudah aktif. Saat monster itu mengayunkan kapak besarnya, tangan Minotaur justru tertusuk duri-duri gelap. Akira terus menyerang, menancapkan semakin banyak duri ke tubuhnya. Ketika Akira yakin Minotaur tak akan bisa lepas, ia mulai menarik monster itu ke arah jurang gelap di bawah mereka. Minotaur pun terjatuh, dan tepat sebelum tubuhnya menghilang, duri-duri bayangan mencabut kepalanya. Semua orang terpaku, tak percaya Akira berhasil mengalahkan monster sekuat itu. Namun, sesaat kemudian, kekuatannya justru menjadi tak terkendali. Semua panik ketika Akira berusaha menarik kembali duri-duri bayangan tersebut. Untungnya, Saran segera maju dan membantu Akira menenangkan diri. Dengan bimbingannya, Akira akhirnya berhasil mengendalikan kekuatannya dan mematikan sihir bayangannya. Akira merasa sangat beruntung masih hidup. Saran pun mengakui bahwa Akira benar-benar melampaui ekspektasinya hari itu. Setelah keluar dari ruang bawah tanah, Saran berterima kasih karena Akira telah menyelamatkan nyawa semua orang. Namun, Akira merasa dirinya tidak pantas menerima pujian sebanyak itu. Ia mengatakan bahwa tanpa bantuan Saran, ia tak mungkin bisa mengalahkan Minotaur, apalagi karena ia belum benar-benar menguasai sihir bayangan selama latihan. Saran mengaku bahwa ini adalah pertama kalinya ia mendengar kemampuan tambahan bernama sihir bayangan, dan ia setuju bahwa Akira masih kesulitan mengendalikannya. Saran pun memperingatkan Akira agar lebih berhati-hati saat menggunakan kekuatan itu. Setelah itu, ia menyerahkan sebuah pedang samurai yang ditempa sendiri oleh pahlawan pertama. Akira menerima pedang tersebut dan bertanya mengapa Saran tidak memberikannya kepada pahlawan saat ini. Saran menjawab bahwa satu sudah memiliki pedang sucinya sendiri. Selain itu, pedang ini sebenarnya dicuri dari perbendaharaan kerajaan, dan jika diberikan kepada pahlawan bodoh itu, Saran bisa langsung ditangkap. Akira menerima pedang itu dengan senang hati. Ia lalu melihat beberapa prasasti di dekat gagangnya. Yang pertama bertuliskan Yato no Kami. Pada prasasti berikutnya, pahlawan pertama menuliskan harapan agar pedang itu bisa membimbing penerusnya di masa-masa sulit. Akira berkata bahwa ia ingin sekali bertemu dengan pahlawan pertama. Saat memikirkan pahlawan itu, ia teringat kutukan yang menimpa satu dan bagaimana kutukan tersebut tak bisa dipatahkan, meski sang penyihir telah mencoba berkali-kali. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan Saran pun memiliki teorinya sendiri. Menurut Saran, dalang di balik kutukan itu adalah sang putri. Ia mencoba menjadikan satu sebagai bonekanya melalui ritual sihir gelap. Namun, Akira datang tepat waktu dan menghancurkan kristal ajaib yang digunakan dalam ritual tersebut. Sang putri marah dan bertanya bagaimana Akira berani memasuki kamar seorang wanita tanpa izin. Akira hanya mengacungkan pedangnya dan berkata bahwa seseorang yang mengutuk orang lain bukanlah seorang wanita. Ia lalu bertanya mengapa sang putri melakukan semua ini. Sang putri menjawab bahwa semuanya demi raja. Ketika Akira menanyakan alasan ia begitu patuh, sang putri hanya mengulang jawaban yang sama, dengan tatapan kosong tanpa akal sehat.
Menyadari hal itu, Akira pun meninggalkan ruangan. Namun, sang putri masih menyimpan banyak kristal ajaib lain yang berencana ia gunakan untuk mengutuk para siswa berikutnya. Sementara itu, Akira membawa kristal tersebut kepada Saran dan mengatakan bahwa dugaannya benar. Sang putri memang orang yang mengutuk satu. Mendengar hal itu, Saran tidak terlihat terkejut. Ia mengatakan bahwa sang putri memang belum berhenti melakukan perbuatan jahatnya. Saran lalu bertanya apakah Akira sempat memperlihatkan wajahnya kepada sang putri. Akira mengangguk dan menjelaskan bahwa ia ingin berbicara dengannya secara serius. Namun, menurutnya, sang putri sama sekali tidak bisa diajak bicara. Saran pun menjelaskan bahwa putri tersebut hanyalah boneka raja saat ini. Setelah itu, ia menyuruh Akira untuk tidak tidur di istana malam itu. Akira penasaran dengan alasannya. Saran menjelaskan bahwa sang putri dapat mengutuk siapapun, kecuali dirinya, karena ia tidak pernah menunjukkan statusnya kepada sang putri. Artinya, target berikutnya adalah Akira, dan mereka akan mencoba membunuhnya. Karena itu, Saran meminta Akira menjauh dari istana. Akira bertanya apakah Saran tidak akan memarahinya karena telah ceroboh memperlihatkan wajahnya. Saran hanya tersenyum dan berkata bahwa remaja memang cenderung impulsif dan gegabah. Menutup kesalahan seperti itu adalah tugas orang dewasa sepertinya. Keesokan paginya, Akira terbangun oleh keributan dari arah istana. Saat tiba di sana, ia melihat kerumunan besar telah berkumpul. Ia juga menyadari bahwa satu telah terbebas dari kutukan dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Satu menjawab bahwa Saran telah meninggal. Akira tidak bisa menerima kabar itu. Ia menerobos kerumunan dan melihat tubuh Saran tergeletak di lantai, dengan belati menancap di dadanya. Akira terpukul. Saran adalah satu-satunya orang yang benar-benar ia percaya di dunia ini. Namun, teman-teman sekelasnya justru menuduhnya berpura-pura sedih. Mereka yakin Akira lah pembunuhnya dan menunjukkan bahwa belati yang digunakan adalah miliknya. Akira membantah dan mengatakan bahwa belatinya telah hancur saat melawan Minotaur. Namun, tidak ada yang mau mendengarkan. Sejak awal, mereka memang menganggap Akira licik dan tidak bisa dipercaya. Akira mulai menyadari bahwa mereka semua mungkin berada di bawah pengaruh kutukan sang putri. Dan dugaannya benar, hampir semua orang menyalahkannya. Hanya satu yang berdiri membelanya dan meminta agar kejadian ini diselidiki lebih lanjut. Namun, Raja langsung menjatuhkan hukuman. Akira dinyatakan bersalah atas kematian komandan kerajaan dan dijatuhi hukuman mati. Raja memerintahkan para penjaga untuk menangkapnya. Akira segera menggunakan kemampuannya untuk menyembunyikan diri dan berhasil melarikan diri tanpa terluka. Sementara pasukan kerajaan dikerahkan untuk mencarinya di seluruh istana, Akira diam-diam menemui Gilles. Gilles mengungkapkan kebenaran, unit pembunuh elit telah membunuh Saran atas perintah langsung dari Raja. Para pembunuh itu juga memburu Akira. Namun, Saran sudah memprediksi hal ini. Ia telah menyiapkan perlengkapan perjalanan di kamarnya. Gilles menyuruh Akira mengambil perbekalan tersebut dan segera melarikan diri. Akira mengucapkan terima kasih kepada wakil komandan itu, lalu bergegas menuju kamar Saran. Ia berhasil mengambil barang-barang yang dibutuhkan, meski tanpa sadar meninggalkan sebuah kantong kecil karena terburu-buru. Pada malam harinya, Raja menceritakan bahwa Saran dikalahkan jauh lebih mudah dari yang ia bayangkan. Kini, tidak ada lagi yang bisa menghalangi rencananya. Sang putri pun melaporkan bahwa pencucian otak terhadap seluruh siswa, kecuali sang pahlawan, telah selesai. Sekarang, mereka hanya perlu alasan untuk memulai perang dengan kerajaan tetangga. Raja merasa sangat puas mendengarnya. Ia lalu memerintahkan sang putri mengirim para pembunuh untuk mengejar Akira. Sementara itu, Akira bersembunyi di ruang bawah tanah. Ia teringat pesan Saran, bahwa tempat itu adalah lokasi terbaik untuk menghindari orang-orang yang sedang memburunya. Satu-satunya masalah di ruang bawah tanah adalah kurangnya air minum bersih. Meski begitu, tempat ini tetap menjadi lokasi terbaik untuk menaikkan level dan keterampilan. Banyak orang menghindarinya karena terlalu berbahaya. Saran pernah memperingatkan Akira bahwa kemampuan menyembunyikan keberadaannya tidak akan berguna melawan monster tingkat tinggi yang memiliki indera sangat tajam. Namun, jika levelnya cukup tinggi, Akira bisa menghilangkan bau tubuh dan bahkan suhu badannya, sehingga hampir mustahil dideteksi. Mengingat hal itu, Akira masuk lebih dalam ke ruang bawah tanah. Ia melawan monster-monster kuat, termasuk anjing api yang meledak saat mati. Ia teringat cerita Saran tentang kemampuan khusus yang akan didapatkan seseorang setelah mencapai level 100, kemampuan yang membuat mereka jauh lebih kuat. Mengalahkan bos penjara bawah tanah adalah cara tercepat untuk mendapatkan pengalaman. Namun, itu berarti mempertaruhkan nyawa. Sekali pertarungan dimulai, tidak ada jalan mundur. Akira pun bertekad menjadi kuat secepat mungkin, apapun risikonya. Setelah mengalahkan anjing-anjing api, Akira memasuki ruang bos. Seekor singa iblis raksasa langsung menyerangnya. Akira berhasil menghindari serangan awal, tetapi tidak menyadari bahwa ekor monster itu adalah ular yang bisa menyemburkan racun. Ia lengah dan terkena bisanya, lalu dihantam oleh cakar sang singa. Meski terlempar jauh, Akira sadar dirinya masih hidup dan tidak berniat menyerah. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan melepaskan sihir bayangan. Duri-duri gelap langsung menusuk tubuh singa iblis itu dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Namun, Akira tidak mampu mengendalikan kekuatan itu terlalu lama dan akhirnya pingsan. Saat itu, sebuah suara pria terdengar dari dalam dirinya. Suara itu mengatakan bahwa tubuhnya telah menerima terlalu banyak kerusakan, sehingga sihir bayangan diaktifkan secara paksa.
Bayangan tersebut bergerak dan masuk ke mode penyembuhan, menggunakan mana yang tersimpan untuk memulihkan luka-luka Akira. Sementara itu, di istana, satu mengatakan kepada teman-teman sekelasnya bahwa mereka harus segera berangkat untuk mengalahkan Raja Iblis. Namun, banyak yang menolak karena merasa waktunya tidak tepat, mengingat Komandan Malam baru saja meninggal. Satu tetap bersikeras, ia mengatakan bahwa jika mereka tidak bergerak sekarang, semuanya akan terlambat. Namun, sebagian besar siswa masih berada di bawah pengaruh kutukan dan menganggap usaha itu sia-sia. Satu akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri. Untungnya, beberapa orang bersedia ikut dengannya. Satu heran mengapa mereka mau ikut, padahal sebelumnya mereka juga terkutuk. Namun, mereka yakin kutukan itu sudah teratasi. Sang penyihir mengatakan bahwa ia bisa membedakan orang yang terkutuk dan yang tidak. Menurutnya, semua yang hadir di sana sudah bebas dari kutukan. Pendekar pedang jangkung bernama Asah mengaku bertanggung jawab atas hal itu. Ia samar-samar ingat menghancurkan beberapa kristal aneh di sebuah ruangan yang tidak dikenalnya. Ia tidak ingat bagaimana bisa sampai di sana atau bagaimana mendapatkan pedang samurainya. Namun sejak saat itu, beberapa siswa mulai terbebas dari kutukan. Ternyata, semua itu adalah hasil dari kemampuan Giles. Keahliannya lebih kuat daripada kutukan apapun, setidaknya untuk memaksa seseorang melakukan satu tindakan sederhana. Giles merasa lega karena setidaknya ia bisa menyelamatkan beberapa siswa. Bagaimanapun juga, itu adalah perintah terakhir dari Saran. Sekarang, dia hanya bisa mendoakan agar perjalanan mereka berjalan lancar. Di sisi lain, Asahi merasa mereka harus segera bekerja sama dengan Akira, karena dialah satu-satunya yang mengetahui kebenaran saat mereka semua dikutuk. Asahi teringat masa di dunia nyata, ketika ia melihat Akira bekerja paruh waktu di perlintasan kereta api. Saat itu, Akira memintanya untuk merahasiakan pekerjaannya karena ia tidak ingin teman-teman sekelasnya, termasuk adik perempuannya, mengetahuinya. Asahi pun menyetujuinya tanpa masalah. Ketika mereka membicarakan tentang saudara perempuan masing-masing, mereka menyadari bahwa kedua gadis itu adalah sahabat dekat. Hal itu membuat mereka tetap berhubungan baik dan sering berkomunikasi lewat musik. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Akira terbangun sambil teringat kejadian yang sama. Ia pun bertanya-tanya apakah Asahi baik-baik saja. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa tubuhnya terasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Akira membuka statusnya dan melihat bahwa statistiknya meningkat, sementara HP-nya sudah kembali penuh. Bukan hanya itu, level sihir bayangannya juga naik, meskipun ia hanya menggunakannya sekali. Ia tidak mengerti bagaimana semua itu bisa terjadi. Namun, Akira tidak punya waktu untuk memikirkannya dan memilih untuk terus masuk lebih dalam ke penjara bawah tanah. Tak lama kemudian, ia mencapai lantai 75. Tiba-tiba, seekor monster lendir menyerangnya. Akira terkejut melihat Slime muncul di lantai sedalam itu dan langsung menebasnya. Namun, dari sisa-sisa monster tersebut, muncul seorang elf cantik. Akira kebingungan dan memutuskan untuk menggunakan kemampuan yang belum pernah ia pakai sebelumnya, yaitu mata dunia. Saat kemampuan itu aktif, ia melihat banyak hal mengerikan yang hampir membuatnya muntah. Ia segera menghentikannya sebelum pikirannya kewalahan oleh informasi tersebut. Tak lama kemudian, elf itu terbangun dan memperkenalkan dirinya sebagai Amelia. Akira bertanya apakah ia baik-baik saja. Amelia menjawab bahwa dirinya baik-baik saja, tetapi Akira tidak sepenuhnya percaya. Ia sempat melihat status Amelia dan mengetahui bahwa HP-nya hanya tersisa 2%. Akira juga tahu bahwa Amelia memiliki kemampuan melihat dunia dan telah menggunakannya padanya. Akira memanggil namanya dan bertanya di mana mereka berada. Amelia menjelaskan bahwa ini adalah ruang bawah tanah, tempat ia mencoba menaikkan levelnya. Amelia kemudian menegur Akira, mengatakan bahwa mengintip status orang lain bukanlah hal yang sopan. Namun, sebelum ia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba melemas dan ia pingsan di pelukan Akira. Akira menyadari bahwa Amelia demam. Ia pun membawanya ke lantai 69 agar bisa beristirahat. Saat Amelia terbangun, ia terlihat terkejut, tetapi Akira menyuruhnya minum air agar tidak dehidrasi. Setelah itu, Akira memberinya bubur untuk dimakan. Amelia bertanya mengapa ia dibawa jauh dari lantai 75 ke lantai 69. Akira menjawab bahwa lantai itu adalah yang terdekat dengan sumber air, lalu memintanya untuk beristirahat. Amelia berterima kasih karena telah menyelamatkannya dan kemudian mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang putri. Namun, hal itu tidak terlalu dipedulikan oleh Akira. Tak lama kemudian, Amelia pulih sepenuhnya dan memutuskan untuk ikut bersama Akira. Bersama-sama, mereka mencapai lantai 80 penjara bawah tanah. Amelia menggunakan sihir gravitasinya untuk membantu dalam pertempuran. Meski begitu, Akira sebenarnya tidak senang karena Amelia ikut terjun ke dalam bahaya. Namun, Amelia mengatakan bahwa mereka menempuh jalan yang sama dan dengan percaya diri menyatakan bahwa ia cukup kuat untuk menjaga dirinya sendiri. Akira tidak punya pilihan selain membawa Amelia bersamanya. Tak lama kemudian, mereka memasuki ruang bos dan berhadapan dengan seekor naga mengerikan yang siap membunuh siapapun yang masuk. Naga itu langsung menyemburkan api biru ke arah mereka, tetapi keduanya berhasil menghindar. Akira menyembunyikan keberadaannya, sementara Amelia menekan naga itu dengan sihir gravitasinya agar Akira bisa menyerang. Namun, naga itu tetap menyadari keberadaan Akira meski ia menggunakan mantra tembus pandang, lalu memukulnya hingga terpental. Amelia berteriak bahwa naga tersebut bisa merasakan mana miliknya dan menyuruh Akira menyatu dengan mana di sekitarnya.
Akira belum bisa melakukan itu, jadi ia memilih bertarung dengan caranya sendiri. Ia mengaktifkan sihir bayangan dan melepaskan satu duri gelap yang mencakar wajah naga, memaksanya berbelok. Memanfaatkan momen itu, Akira langsung menusuk mata naga dengan pedangnya. Setelah naga berhasil dikalahkan, Amelia terkesan dengan gaya bertarung Akira yang nekat. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, tubuh naga itu tiba-tiba bersinar terang. Keduanya terkejut saat melihat naga itu berubah menjadi seekor kucing biru raksasa. Mereka tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Amelia lalu menggunakan penglihatan dunianya dan menyadari bahwa makhluk itu adalah makhluk yang bisa berubah bentuk. Itulah sebabnya ia bisa menjadi naga. Sekarang semuanya masuk akal, karena naga sungguhan seharusnya jauh lebih kuat. Akira pun kagum melihat betapa mudahnya Amelia menggunakan mata dunia dan bertanya mengapa dirinya kesulitan. Akira teringat saat terakhir mencoba kemampuan itu, kepalanya hampir terasa pecah. Ia menduga levelnya terlalu rendah. Namun, Amelia percaya bahwa Akira tanpa sadar menolak kemampuan tersebut. Tiba-tiba, kucing hitam itu terbangun dan mulai berbicara. Ia mengeluh karena dikalahkan oleh manusia dan peri, padahal ia berubah menjadi naga hanya untuk bersenang-senang. Akira terkejut mendengar monster itu berbicara dan merasa tersinggung dengan sikapnya. Kucing itu mengatakan bahwa ia bukan monster tingkat rendah yang hanya bergerak dengan insting, melainkan makhluk cerdas yang diciptakan langsung oleh Raja Iblis. Akira menjawab bahwa itu tidak ada bedanya. Setelah serangan terakhir tadi, kucing itu tidak lagi mampu melawan. Kucing hitam itu tidak peduli dengan kematiannya, tetapi ia ingin menyampaikan pesan. Ia memancarkan aura mengancam dan mengatakan bahwa Raja Iblis sedang menunggu Akira di kastilnya, yang berada jauh di dalam benua iblis gunung berapi. Ucapan itu membuat Akira curiga. Ia bertanya bagaimana Raja Iblis mengetahui dirinya dan mengapa ia harus datang ke kastil tersebut. Kucing hitam itu menjawab bahwa Raja Iblis adalah makhluk yang berada di luar pemahamannya, sehingga ia tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Setelah itu, kucing tersebut berbaring dan menyuruh Akira membunuhnya. Namun, Akira menolak. Kucing itu mengejeknya, mengatakan bahwa manusia menganggap semua iblis dan monster sebagai musuh, jadi membunuhnya adalah hal yang wajar. Akira tidak setuju. Baginya, musuh yang sebenarnya adalah sang raja. Ia juga tidak percaya bahwa semua iblis adalah musuh manusia. Namun, Amelia mengingatkan Akira bahwa pintu ruang bos tidak akan terbuka kecuali mereka membunuh bos tersebut atau justru dibunuh olehnya. Kucing hitam itu setuju dan bertanya apakah Akira berniat mati kelaparan di ruangan itu. Ia pun bertanya mengapa Akira tidak mau membunuhnya. Jawaban Akira sederhana. Ia mengatakan bahwa ia menyukai kucing dan, tidak seperti monster lain, kucing hitam itu bisa berbicara dengannya. Akira yakin pasti ada cara untuk keluar dari ruang bos tanpa harus membunuhnya. Mendengar itu, Amelia teringat sebuah metode lain. Ia menjelaskan bahwa jika Akira membuat perjanjian dengan kucing hitam itu dan menjadikannya familiar, maka kucing tersebut tidak lagi dianggap sebagai monster bos dan pintu akan terbuka. Kucing hitam itu menertawakan ide tersebut. Menurutnya, hanya penyihir berpengalaman dengan kendali mana yang sangat baik yang bisa melakukan ritual itu, dan Akira jelas belum sampai di level tersebut. Amelia tidak sependapat. Ia mengatakan bahwa Akira sebenarnya sudah melewati batas minimum untuk melakukan ritual itu. Ia mengingatkan bahwa Akira pernah melepaskan mana dari tubuhnya untuk membingungkan musuh, sesuatu yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh pahlawan pertama. Amelia yakin Akira mampu melakukannya, meski ia tidak tahu apakah ritual itu akan berhasil. Ia lalu bertanya apa yang akan terjadi jika Akira gagal. Kucing hitam itu menjawab bahwa salah satu dari mereka akan mati, dan dalam kondisi terburuk, keduanya bisa kehilangan nyawa. Akira tetap bersedia mengambil risiko tersebut. Kucing hitam itu tidak mengerti alasannya dan menyuruh Akira langsung melanjutkan saja, karena ia tidak peduli pada hidup atau mati. Sikap itu membuat Akira kesal. Kucing hitam itu berkata bahwa hidup lebih lama tidak akan membuatnya bahagia. Akira pun memutuskan untuk membahas hal itu nanti dan bertanya kepada Amelia bagaimana memulai ritualnya. Amelia menjelaskan bahwa langkah pertama adalah memberi nama baru pada kucing tersebut. Akira menamainya Yoru, karena bulunya mengingatkannya pada langit malam. Kucing itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Akira lalu melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menuangkan mana ke cakar kucing itu. Amelia memperingatkannya bahwa setelah proses itu dimulai, tidak ada jalan kembali. Jika Akira gagal mengendalikannya, nyawanya bisa terancam. Akira yakin ia akan berhasil. Saat ia mulai menyalurkan mana, gelombang kekuatan besar langsung menyelimutinya. Ia menyadari bahwa inilah kekuatan yang tersimpan di dalam diri kucing itu. Tiba-tiba, Akira merasa dirinya jatuh ke sebuah kota yang terbakar. Ia ngeri melihat kehancuran di sekelilingnya. Di sana, ia melihat Yoru mengamuk, membunuh siapapun yang mencoba melarikan diri. Akira mencoba menghentikannya, tetapi Yoru justru menyerangnya dengan mana gelap dan melukainya dengan parah. Saat Akira bangkit, Yoru menyuruhnya berhenti ragu dan membunuhnya, karena itu satu-satunya cara agar Akira bisa keluar dari tempat itu hidup-hidup. Namun, Akira tetap tidak tega menyerang. Yoru kembali menyerangnya dengan cakar-cakarnya yang kuat. Luka yang Akira terima di dunia mimpi mulai terasa di tubuhnya di dunia nyata. Akhirnya, Akira memutuskan untuk melawan. Ia melemparkan belatinya ke arah Yoru, tetapi serangan itu dengan mudah ditepis. Setelah itu, Yoru mulai mengumpulkan kekuatan gelapnya, bersiap untuk mengakhiri pertarungan. Kemudian Akira menyerbu ke arahnya. Namun, alih-alih menyerang, ia justru membiarkan dirinya ditusuk oleh cakar Yoru.
Kucing hitam itu terkejut melihat tindakannya dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin Akira lakukan. Akira mengatakan bahwa ia tidak ingin membunuhnya dan ia yakin Yoru juga tidak ingin membunuh siapapun. Yoru menjawab bahwa dirinya adalah monster. Meski memiliki kecerdasan, instingnya terus memaksanya untuk membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Akira tahu bahwa Yoru sudah lelah terus membunuh. Ia pun berkata bahwa Yoru tidak perlu lagi melawan insting itu sendirian. Akira mengulurkan tangannya dan berjanji akan melindunginya, memastikan bahwa ia tidak perlu melakukan hal seperti ini lagi. Perlahan, dunia mimpi mulai memudar. Saat Yoru mulai mempercayai Akira, tubuhnya mengecil menjadi kucing berukuran normal dan ia menemukan ketenangan dalam pelukan Akira. Matahari pun terbit di dunia mimpi, mencerminkan kedamaian yang akhirnya dirasakan Yoru. Tak lama kemudian, Akira kembali ke dunia nyata. Menyadari bahwa ritual tersebut berhasil, ia menyentuh Yoru untuk memastikannya. Sebuah tanda emas muncul di punggung tangan Akira, sementara tanda merah di dahi Yoru berubah menjadi emas. Amelia menjelaskan bahwa itu adalah tanda keberhasilan perjanjian. Kini, jiwa Akira telah terhubung dengan kucing tersebut. Yoru pun terbangun dan berkata bahwa ia penasaran sejauh apa Akira akan melangkah. Ia menerima Akira sebagai tuannya dan bersumpah akan mengabdikan hidupnya kepadanya. Setelah itu, Amelia memperkenalkan dirinya. Yoru menjawab bahwa sebagai pendamping tuannya, Amelia juga layak mendapatkan rasa hormat darinya. Tak lama kemudian, sebuah lingkaran sihir muncul di lantai, menandakan bahwa bos telah dikalahkan. Namun Akira tampak tenggelam dalam pikirannya. Ia mengatakan ingin segera melanjutkan ke lantai berikutnya, tetapi Yoru masih terluka. Yoru menjelaskan bahwa pintu akan tetap terbuka sampai mereka menggunakannya, jadi tidak perlu terburu-buru. Ia memilih beristirahat untuk memulihkan diri. Amelia pun menyarankan agar mereka menggunakan waktu ini untuk saling mengenal lebih jauh. Yoru langsung setuju, membuat Akira sedikit terkejut melihat perubahan sikapnya yang begitu cepat. Sementara itu, di tempat lain, Satu dan rombongannya tiba di sebuah negara yang didirikan oleh pahlawan yang juga dipanggil dari bumi. Mereka terkejut saat melihat negara tersebut sangat mirip dengan Jepang di masa lalu. Semua terasa begitu familiar, membuat mereka sedikit lebih tenang sebelum membahas rencana ke depan. Satu mengatakan bahwa hal pertama yang harus mereka pikirkan adalah keuangan. Mereka hanya memiliki waktu sekitar 1 bulan sebelum kehabisan uang dan berisiko menjadi tunawisma. Seseorang mengusulkan agar mereka menjadi petualang karena itu adalah pekerjaan yang paling cocok, dan Satu pun setuju. Selanjutnya, Satu membahas soal pengumpulan informasi. Ia menyarankan agar mereka mencari orang yang memiliki pengetahuan luas tentang dunia ini serta mengumpulkan buku-buku berisi informasi penting. Seorang anak laki-laki berharap ada buku yang menjelaskan cara kembali ke bumi. Namun, Sat berpendapat bahwa mengalahkan Raja Iblis adalah jalan terbaik untuk mencapai tujuan itu. Menurutnya, hanya Raja dan Sang Putri yang mungkin mengetahui cara memulangkan mereka. Meski cara itu terasa bengkok dan jahat, mereka harus mendapatkan dukungan dengan mengalahkan Raja Iblis. Ia menegaskan bahwa begitu mereka memiliki cukup dana dan informasi, mereka akan langsung menuju benua iblis. Namun, Asahi tidak setuju. Menurutnya, mereka harus berkumpul kembali dengan Akira sebelum menuju benua iblis, karena Akira tumbuh lebih kuat jauh lebih cepat dari yang lain. Mereka benar-benar membutuhkannya di tim. Sebagian anggota setuju, tapi yang lain masih curiga bahwa Akira adalah pembunuh komandan Saran. Perdebatan kecil pun muncul, hingga para gadis turun tangan untuk menengahi. Mereka meminta pendapat Satu, karena sebagai pemimpin, keputusan akhir ada di tangannya. Satu setuju dengan Asahi. Ia percaya Akira sudah lebih kuat dari mereka, tapi ragu apakah mereka bisa bekerja sama dengannya. Akira tidak suka terlibat dengan orang lain, dan ia bahkan tidak mengingat teman sekelasnya meski sudah bersama sejak taman kanak-kanak. Semua orang terkejut mendengar itu, termasuk Asahi, yang menyadari bahwa Akira memang bukan tipe yang suka bekerja sama. Satu menambahkan, menurut legenda, hanya pedang suci sang pahlawan yang bisa mengalahkan Raja Iblis. Jadi Akira harus cukup kuat untuk menjalankan tugas itu. Meski mereka menemukan Akira, dia tidak akan bekerja sama jika mereka terlalu lemah. Karena itu, Satu memutuskan menunggunya di negara ini, sementara mereka semua berlatih meningkatkan kekuatan. Di sisi lain, Amelia menceritakan masa lalunya kepada Akira dan Yoru. Ia diusir oleh saudara perempuannya sendiri, dan pengikutnya berusaha membunuhnya. Mereka mengepungnya di tebing, dan Amelia terpaksa menggunakan sihir gravitasinya untuk jatuh ke sungai, yang membawanya ke tempat aman. Namun, ia terluka dan kelelahan, lalu lendir hitam memanfaatkannya dan menelannya hidup-hidup. Tak lama setelah itu, ia berada di ruang bawah tanah dan Akira menyelamatkannya. Akira sedikit mengerjainya, tapi Yoru menemukan beberapa kejanggalan. Ia mengatakan Slime tidak memakan manusia, dan jika ada, Amelia pasti sudah tercerna saat diselamatkan. Meski bingung, Amelia tetap bersyukur karena lendir itu membawanya ke Akira. Akira menyarankan Amelia kembali menghadapi masalah dengan saudara perempuannya. Tapi Amelia menyerah, ia merasa tak mampu. Akira menenangkan, mengatakan semuanya akan baik-baik saja karena mereka keluarga. Ia pun bercerita tentang saudara perempuannya sendiri, meski nakal, ia tetap sangat menyayanginya. Amelia dan Yoru bertanya apakah Akira ingin kembali ke dunianya untuk bertemu keluarga. Ia mengiyakan, tapi masih ada urusan penting yang harus diselesaikan. Akira mulai bicara tentang Saran, pria yang mengajarinya cara hidup di dunia ini.
Ia marah saat mengingat orang yang membunuh Saran, dan bersumpah akan membalas raja dan sang putri. Amarah Akira membuat Amelia dan Yoru takut. Amelia meneriakkan namanya, menyadarkannya dari kemarahan. Setelah tenang, Amelia dan Yoru menjelaskan bahwa mereka mengenal Saran karena dia adalah komandan terkenal. Akira pun sadar, suasananya terlalu tegang dan harus menenangkan diri. Akira melepas sarung tangannya, dan didorong oleh insting kucingnya, Yoru mencoba menangkapnya. Akira senang karena trik yang biasa ia lakukan pada hewan liar di rumahnya juga berhasil pada kucing monster. Amelia pun ikut mencoba. Tak lama kemudian, Akira dan Amelia berpelukan dengan Yoru, merasakan bulunya yang lembut dan halus. Yoru mengingatkan Akira untuk menanggapinya serius, karena jiwa mereka terhubung, jika salah satu mati, yang lain juga akan ikut mati. Akira sudah tahu hal itu, tapi ia senang mendapat familiar kucing karena sangat menyukai kucing. Amelia mengaku cemburu karena dia juga menyukai kucing. Setelah puas bermain-main, mereka memutuskan meninggalkan ruang bawah tanah. Akira bertanya ke Yoru kemana lingkaran sihir teleportasi itu akan membawa mereka, tapi kucing itu tidak tahu. Ia mengatakan hanya sedikit iblis yang masih tahu cara membuat lingkaran sihir. Akira memutuskan akan menemukan mereka dan memanfaatkan kemampuan itu begitu sampai di benua iblis. Amelia teringat cerita tentang lingkaran sihir biru pucat yang menuntun orang ke tempat yang diinginkan. Jika beberapa orang masuk, sistem hanya bereaksi pada keinginan satu orang saja. Akira menganggap ini bisa menimbulkan masalah, tapi Amelia meyakinkan bahwa ia akan mengikuti kemanapun selama bersama Akira. Akira melangkah masuk ke lingkaran. Ia sempat bertanya-tanya apakah ini bisa membawanya kembali ke keluarga, tapi segera menepis pikiran itu karena balas dendam lebih penting. Lingkaran aktif, dan mereka muncul di hutan dengan pohon raksasa. Amelia terkejut, Yoru mengenali pohon itu sebagai pohon dunia dan berkata mereka berada di hutan para elf. Akira menganggap ini tempat yang bagus. Tiba-tiba, seorang elf menembakkan panah ke Amelia dari pohon. Akira cepat menyadarinya, menarik Amelia dari jalur panah, lalu menyerbu pemanah itu, menangkis panahnya dengan belati, dan menjatuhkannya. Amelia mengenali pemanah itu sebagai Liam. Liam mengatakan ia tidak menyangka akan menemukan pengkhianat dan menyuruh Amelia melarikan diri. Akira tidak peduli dengan ocehannya, tapi sadar mereka sudah dikepung para elf. Kilika, saudari Amelia, memimpin serangan itu dan memberitahu Amelia bahwa dia akan mati setelah kembali ke negaranya. Amelia mengenang masa lalunya ketika semuanya sempurna. Ia adalah putri mahkota kerajaan elf, dan bersama tunangannya, Liam, mengawasi adik perempuannya, Kilika, yang menjadi kebanggaan mereka. Namun kehidupan itu tidak berlangsung lama. Liam tiba-tiba ingin membatalkan pertunangan. Amelia sedih, tapi menyuruhnya bicara dengan ayahnya, karena dialah yang mengatur pernikahan mereka. Saat itu, Kilika datang dan mengatakan kepada Amelia bahwa Liam tidak ingin menikahinya karena Amelia adalah anak Blight. Kejadian itu menjadi awal dari semua kesialan Amelia. Tak lama kemudian, Kilika memimpin para prajurit untuk memburunya. Semua orang menyebut Amelia sebagai penjahat dan berusaha menangkapnya. Namun, Amelia berhasil selamat dan bertemu dengan Akira. Kini, Amelia berdiri dengan gugup di depan adik perempuannya. Dia memohon kepada Kilika agar tidak menyerangnya dan berjanji akan segera meninggalkan negara itu. Namun, Kilika tidak berniat membiarkannya pergi. Dia terus menghina dan mengutuk Amelia, sampai akhirnya Amelia melangkah maju dan menyuruhnya diam. Kilika lalu bertanya kepada Akira siapa dirinya dan mengapa dia membantu seorang penjahat. Akira menjawab bahwa dia hanyalah seorang pembunuh bayaran ramah dari daerah sekitar yang berteman dengan Amelia beberapa hari lalu. Dia pun bertanya apa sebenarnya kesalahan Amelia hingga diperlakukan seperti penjahat. Sebagai jawaban, Kilika membuka penutup lengannya dan menunjukkan luka akibat racun. Akira terkejut melihatnya. Kilika lalu mengatakan bahwa Amelia telah memberinya racun yang disamarkan sebagai ramuan penyembuhan, dan itulah kejahatannya. Mendengar itu, semua orang mulai mengutuk Amelia sebagai wanita kejam. Amelia hanya bisa bergumam bahwa dia benar-benar memberinya ramuan penyembuhan. Kilika kemudian bertanya apakah Amelia menuduhnya sengaja melukai diri sendiri demi menjebaknya. Amelia terdiam dan tidak bisa menjawab. Setelah itu, Kilika berjalan mendekati Akira dan berterima kasih karena telah membawa seorang buronan kembali ke negara mereka. Saat jaraknya sudah dekat, Kilika menggunakan kemampuannya untuk menghipnotis Akira. Amelia terlambat memperingatkannya karena mantranya sudah selesai. Dia yakin Akira kini telah jatuh di bawah pengaruh Kilika, dan Amelia merasa tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Namun, Amelia tiba-tiba membentak Kilika dan memintanya membatalkan kemampuannya pada Akira. Dia juga menuntut Kilika meminta maaf, karena hanya Akira sendiri yang berhak menentukan apa yang ingin dia lakukan. Kilika terkejut karena belum pernah melihat Amelia berani melawan. Tiba-tiba, Akira menyuruh mereka berdua untuk tenang. Dia mengatakan bahwa kemampuan hipnotis itu tidak berpengaruh padanya. Amelia pun merasa lega, sementara Kilika tampak sangat terkejut. Yoru menjelaskan bahwa mantra pengendalian pikiran tidak akan bekerja pada seseorang yang memiliki level jauh lebih tinggi daripada penggunanya, dan hal itu berlaku pada Akira. Putri Elf itu menolak percaya bahwa ada orang yang lebih kuat darinya. Akira lalu berkata bahwa dia akan mengakui dirinya lebih lemah setelah Kilika mengakui bahwa dia telah meracuni dirinya sendiri demi menjebak Amelia. Mendengar itu, Kilika menjadi marah dan memerintahkan para prajurit untuk membunuh Akira. Akira pun bersiap menggunakan sihir bayangannya untuk menghabisi mereka semua. Untungnya,
Raja tiba tepat pada waktunya dan langsung memerintahkan para prajurit untuk menurunkan senjata. Kilika terkejut melihat ayahnya, karena seharusnya dia sedang menjalani perjalanan bisnis yang panjang. Raja Elf lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Seorang prajurit menjawab bahwa Amelia telah meracuni Kilika. Namun, Raja segera menghentikannya dan meminta Kilika sendiri yang menjelaskan. Kilika terdiam, sementara para prajurit yang berada di bawah pengaruhnya mengatakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Raja pun menyadari bahwa mereka telah dihipnotis dan memerintahkan Kilika untuk segera membatalkan mantranya. Karena Kilika tetap menolak berbicara, sang raja mengatakan bahwa dia akan menghukumnya nanti karena telah bertindak tidak pantas sebagai seorang putri. Kemudian, dia menghampiri Akira dan meminta maaf kepadanya atas tindakan Kilika. Setelah itu, dia menyuruh Akira untuk segera pergi karena ras lain tidak diizinkan masuk ke kerajaan elf. Amelia memberitahu raja bahwa Akira telah menyelamatkannya dari bahaya dan membantunya pulang, tetapi raja tidak memedulikan hal itu. Amelia pun marah dan mengatakan bahwa dia akan pergi bersama Akira karena tidak ingin tinggal di negara yang berpikiran sempit seperti dirinya. Mendengar hal itu, raja menjadi murka dan menyuruh Amelia berhenti berpikir bahwa dia bebas melakukan apapun yang dia sukai. Dia mengatakan bahwa Amelia adalah calon penguasa kerajaan dan harus tetap tinggal untuk menjaganya. Amelia merasa terintimidasi. Namun, Akira menegaskan kepada ayahnya bahwa tidak ada siapapun yang berhak menentukan pilihan hidup orang lain. Dia juga mengatakan bahwa dia siap melawan siapapun yang mencoba merampas hak tersebut. Tepat saat itu, Liam tersadar. Setelah mengetahui bahwa Akira telah mengalahkan salah satu prajurit terbaik mereka, dia memutuskan untuk memberi Akira kesempatan. Liam menantangnya untuk berduel dengan mempertaruhkan hak Amelia dan menunjuk Kilika sebagai wakilnya. Akira menerima tantangan itu dan mengikuti raja ke pohon dunia, tempat duel akan dilangsungkan. Amelia meminta maaf karena telah menyeret Akira ke dalam kekacauan ini, tetapi Akira menjawab bahwa dia memilih untuk melakukannya atas kemauannya sendiri. Dia lalu bertanya tentang urusan anak pembawa malapetaka. Amelia menjelaskan bahwa ketika salah satu anak dari sepasang kembar tidak menyerupai orang tuanya, anak itu disebut pembawa malapetaka karena dipercaya akan membawa kemalangan besar bagi negara mereka. Akira terkejut mengetahui bahwa Amelia dan Kilika adalah saudara kembar. Namun, Yoru justru lebih tertarik pada kisah anak wabah yang telah terbukti hanya mitos bertahun-tahun lalu. Amelia membenarkannya, tetapi mengatakan bahwa banyak orang masih menggunakan sebutan itu untuknya karena dia sama sekali tidak mirip dengan orang tuanya. Tak lama kemudian, mereka tiba di pohon dunia. Akira memutuskan untuk tidak menyembunyikan kekuatannya karena dia ingin menang secara adil. Amelia mengingatkannya agar berhati-hati karena Kilika adalah pendekar pedang elf paling terampil. Akira berkomentar bahwa Amelia tampaknya masih menghargai saudara perempuannya yang licik, meskipun semua yang telah dilakukannya. Amelia menjawab bahwa dia telah melihat sendiri seberapa keras Kilika berlatih. Saat duel dimulai, Akira bahkan tidak menghunus pedangnya. Ketika Kilika menyuruhnya menghunus senjata, Akira mengatakan bahwa dia tidak ingin membunuhnya secara tidak sengaja. Kilika mengira dia akan menang dengan mudah dan mendapatkan kembali kepercayaan ayahnya, tetapi Akira sama sekali tidak terlihat serius. Sebaliknya, dia justru berterima kasih kepada Amelia karena telah membelanya tadi, membuat Amelia tersipu malu. Setelah itu, Raja memberi isyarat dimulainya duel, dan Kilika langsung menyerang Akira. Dia mengayunkan pedangnya dengan cepat dan tepat, tetapi Akira lebih gesit dan dengan mudah menghindari setiap serangan. Akira mengakui bahwa Kilika memang kuat dan cepat untuk ukuran seorang elf, tetapi kemampuannya tetap tidak sebanding dengannya. Dia menyelinap melewati Kilika dan mendorongnya hingga terhuyung. Namun, Kilika masih memiliki kartu as. Dia menyihir pedangnya dengan sihir angin dan melepaskan hembusan angin kencang ke arah Akira, memaksanya mundur. Akira berhasil menghindari serangan itu, tetapi Kilika terus menekannya. Tak lama kemudian, Akira melihat celah untuk melakukan serangan balik dan menendang Kilika hingga terjatuh. Saat dia terbangun, Akira sudah berdiri di belakangnya. Akira menyuruh Kilika untuk menyerah dan memintanya berdamai dengan Amelia, karena Amelia masih peduli padanya. Namun, Kilika menolak. Dia berkata bahwa dia tidak akan pernah memaafkan saudara perempuannya yang telah mengambil segalanya darinya. Kilika langsung melancarkan serangan kuat lain dan mendorong Akira mundur. Namun, Akira menangkis serangan angin itu ke samping hingga justru menghantam para prajurit elf. Akira segera memerintahkan Yoru untuk melindungi Amelia dari serangan sembarangan. Yoru pun berubah menjadi wujud yang lebih besar untuk menahan terpaan angin. Sambil berteriak, Kilika mengatakan bahwa dia tidak memiliki apa-apa lagi karena Amelia telah mengambil segalanya darinya. Dia teringat masa kecil mereka, saat mereka masih sangat dekat. Namun, semuanya berubah ketika terungkap bahwa Amelia adalah seorang perantara roh yang bisa membengkokkan dunia sesuai keinginannya jika kekuatannya bangkit. Sejak saat itu, semua orang mulai memperlakukan Amelia secara berbeda. Mereka tidak lagi memperhatikan Kilika, dan hal itu membuatnya dipenuhi amarah. Kini, dia ingin merebut kembali semua yang menurutnya telah dirampas oleh Amelia. Pada saat itu, Liam datang membawa sebuah benda terbungkus dan meminta Amelia menyelamatkan Kilika dengan benda tersebut. Benda itu ternyata adalah cabang dari pohon suci. Dengan kekuatannya, Amelia membebaskan semua orang dari pengaruh kendali pikiran Kilika. Ketika menyadari bahwa dia tidak lagi mengendalikan siapapun, Kilika kehilangan kendali atas dirinya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Akira.
Akira sadar bahwa jika dia menghindar, Amelia akan terkena serangan itu. Dia pun menggunakan sihir bayangan untuk menahan serangan angin kilaka. Namun, Akira segera menyadari bahwa kekuatannya terlalu besar. Jika diteruskan, serangannya justru akan menghancurkan kilaka sepenuhnya. Dalam keadaan genting, Akira menarik kembali sihir bayangan itu ke dalam dirinya sendiri. Saat bayangan menyelimuti tubuhnya, Akira takut dia akan terluka. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tubuhnya dibungkus oleh aura gelap. Meski tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Akira tetap maju dan menghantam kilaka hingga membuatnya pingsan dan kalah dalam pertarungan. Kilaka terpuruk karena merasa telah kehilangan segalanya. Namun, Akira menyuruhnya berhenti meratapi nasib dan mengatakan bahwa dia telah menutup mata terhadap orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Tak lama kemudian, Amelia dan Liam tiba. Kilaka berkata bahwa dia pasti telah meremehkan Liam karena kemampuan hipnotisnya lebih dulu hilang pada pria itu. Dia mengatakan bahwa Liam langsung pergi menemui Amelia begitu terbebas. Namun, Amelia menjelaskan bahwa Liam sebenarnya tidak pernah berada di bawah pengaruh hipnotis sejak awal. Kilaka menolak mempercayainya dan bertanya bagaimana mereka akan menghukumnya atas semua kejahatannya. Namun, ayahnya berkata bahwa jika ada yang pantas dihukum, maka orang itu adalah dirinya sendiri. Kilaka tidak mengerti maksudnya. Ayahnya kemudian menghapus mantra pelupakan yang pernah dia berikan. Ingatan Kilaka pun kembali, dimulai dari masa kecilnya. Dia dulu berlatih keras untuk menjadi kuat dan memutuskan mengikuti kompetisi demi meningkatkan levelnya. Namun, ayahnya hanya mengizinkannya pergi sampai lantai 3, dan dia ragu apakah itu sudah cukup. Suatu hari, seorang wanita mencurigakan mendekatinya dan menawarkan cara agar dia bisa menjadi lebih kuat dengan cepat. Wanita itu memberinya sebuah benda ajaib yang dapat memanggil monster kuat untuk membantunya naik level. Kilaka yang masih polos menerima tawaran itu tanpa banyak berpikir. Namun, saat dia menggunakan benda ajaib itu, ork-ork kuat langsung muncul di hadapannya. Dia tidak mampu mengalahkan mereka meskipun sudah berjuang sekuat tenaga, sehingga dia memilih untuk melarikan diri. Ketika para ork mengejarnya hingga keluar dari penjara bawah tanah, dia mulai khawatir. Jika hal ini terus berlanjut, bangsanya bisa berada dalam bahaya. Karena itu, dia memutuskan untuk berhenti lari dan menghadapi para ork dengan seluruh kekuatannya. Saat dia hampir kalah, Liam datang dan membantunya melawan para tentara. Namun tiba-tiba, seekor goblin licik melompat keluar dari semak-semak dan menusuk dada Liam dengan lengannya. Wanita licik itu tertawa karena rencananya berhasil. Kilika sangat terpukul, hingga sang raja terpaksa menggunakan sihir untuk membuatnya melupakan kejadian tersebut. Untungnya, Amelia berhasil menyelamatkan keadaan. Dia menciptakan sihir untuk menghidupkan kembali Liam dan para prajurit lain yang telah gugur. Sejak hari itu, semua orang menjaga jarak dari Kilika agar mereka tidak tanpa sengaja mengungkapkan kebenaran kepadanya. Kilika pun berpikir bahwa mereka menjauhinya karena Amelia adalah seorang perantara roh. Sang raja kemudian mengatakan bahwa ia ingin Kilika memenangkan duel melawan Akira. Dengan begitu, dia bisa membuktikan nilai dirinya sebagai bangsawan dan mendapatkan kepercayaan diri sebelum ingatannya dikembalikan. Namun, Kilika tetap tidak mampu memenangkan duel tersebut, sehingga ingatannya harus dikembalikan dengan cara yang berbeda. Tiba-tiba, Liam berlutut di hadapan Kika. Dia berkata bahwa dia tidak ingin Kika menyakiti Amelia. Karena itu, dia berpura-pura berada di bawah pengaruh mantra Kika dan membantunya mengusir Amelia. Kilika pun tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Sang raja lalu menjelaskan bahwa sehelai daun dari pohon dunia masuk ke dalam tubuh Liam saat dia dihidupkan kembali. Hal itu membuat Liam hampir kebal terhadap semua efek negatif. Liam pun meminta maaf karena tidak menangani masalah ini dengan cara yang bisa mencegah semua orang terluka. Saat itu, Kilika menyadari kesalahannya. Selama ini, dia menyalahkan Amelia atas segalanya, padahal dialah yang menjadi sumber masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Dia mulai menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Namun, Amelia menghentikannya dan mengatakan bahwa Kilika adalah sosok yang luar biasa. Kedua saudari itu pun bertemu kembali dengan penuh emosi. Para tentara segera memeriksa Kilika dan mengobati luka-lukanya. Kilika terkejut ketika menyadari bahwa semua orang benar-benar peduli padanya, bahkan saat mereka tidak berada di bawah pengaruhnya. Malam itu, sang raja mengadakan pesta penyambutan untuk Akira karena dia memenangkan duel. Raja juga setuju membiarkan Amelia menentukan masa depannya sendiri. Amelia memilih untuk pergi kemanapun Akira melangkah. Akira kemudian mengungkapkan bahwa tujuan berikutnya adalah benua manusia hewan, karena Yoru mengatakan bahwa tempat itu paling cocok untuk melanjutkan perjalanan mereka. Setelah pesta berakhir, Amelia mengajak Akira ke tempat yang sepi dan memintanya menyebut namanya. Akira menuruti permintaannya, dan Amelia merasa bahagia saat mendengarnya. Dia berjanji tidak akan pernah berpisah darinya, sementara Yoru merasa risih melihat tingkah mereka yang seperti anak-anak. Pada saat yang sama, teman-teman sekelas Akira sudah berada di atas kapal. Sat meminta maaf kepada Asahi karena mereka tidak bisa menunggu Akira lebih lama. Namun, Asahi memahaminya. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa menjadi lebih kuat jika tetap tinggal. Karena itu, mereka memutuskan pergi ke benua manusia hewan untuk melatih kemampuan dan mendapatkan senjata yang lebih baik. Tak lama setelah itu, tibalah saatnya Akira dan Amelia meninggalkan kerajaan elf. Semua orang berkumpul untuk mengantar mereka pergi. Amelia dan Kilika telah berdamai, sementara Liam dan Akira saling berpesan agar menjaga anak-anak perempuan mereka dengan baik.
Raja kemudian memberitahu Akira bahwa beberapa tentara akan mengawalnya hingga perbatasan, karena akhir-akhir ini sering terjadi penculikan di wilayah tersebut. Amelia berpegangan erat pada Akira dan mengatakan bahwa dia cukup kuat untuk melindunginya. Namun, Raja tetap merasa khawatir pada putrinya. Kilika pun mengatakan bahwa dia akan ikut melindungi Amelia, dan Liam ingin ikut bersamanya. Para prajurit lain juga berniat ikut, tetapi Akira menolak karena tidak ingin merepotkan siapapun. Tak lama kemudian, Akira dan Amelia menaiki kereta kuda menuju perbatasan, sementara para tentara berjaga di sekitar mereka. Di dalam perjalanan, Akira bertanya pada Yoru mengapa dia sangat pendiam di depan Raja Elf. Yoru menjawab bahwa kebanyakan orang tidak menyukai monster, jadi dia memilih diam agar tidak menimbulkan masalah bagi Akira. Akira lalu bertanya apakah sikapnya yang terlalu jinak tidak akan membuatnya bermasalah dengan Raja Iblis. Yoru mengiyakan dan menjelaskan bahwa indranya masih terhubung dengan Raja Iblis, sehingga dia bisa melihat dan mendengar segalanya. Meski begitu, Raja Iblis tidak mengendalikan kesetiaan maupun tindakannya, dan Yoru menegaskan bahwa dia tidak akan mengkhianati Akira. Akira bertanya apa yang akan dia lakukan jika suatu hari harus bertarung melawan Raja Iblis. Yoru memilih untuk tidak memikirkannya sekarang. Dia mengatakan bahwa Raja Iblis hanya ingin bertemu Akira. Amelia pun berpendapat bahwa mungkin Raja Iblis sebenarnya ingin berteman dengannya. Yoru setuju, mengatakan bahwa Akira terlihat sangat keren kemarin, dan itu pasti menarik perhatian Raja Iblis. Dia menambahkan bahwa tidak ada orang lain yang bisa menggunakan sihir bayangan, tetapi Akira berhasil mendapatkannya dengan memprogram dirinya sendiri. Akira merendah dan mengatakan bahwa itu tidak sehebat yang mereka bayangkan. Tiba-tiba, kemampuan deteksi bahaya Akira aktif. Dia langsung menyuruh para prajurit menghentikan kereta dan turun. Di depan mereka, para penculik sudah menunggu sambil menyandera seorang gadis. Para bandit mengancam akan membunuh sandera itu jika Akira dan rombongannya bergerak. Mereka lalu melemparkan tali dan menyuruh semua orang mengikat satu sama lain. Salah satu bandit mengenali Amelia dan membayangkan betapa senangnya bos mereka jika bisa mempersembahkan putri peri itu. Saat para bandit lengah, Akira menggunakan kemampuannya untuk menghilangkan keberadaannya. Dalam sekejap, dia menjatuhkan para bandit sebelum mereka sempat bereaksi. Ketika mereka sadar, semua bandit sudah tergeletak di tanah, dan Akira menyuruh para prajurit mengikat mereka. Sementara itu, Amelia membebaskan sandera. Setelah itu, Akira menginterogasi para bandit dan menanyakan tentang bos mereka yang bernama Gram. Seorang prajurit menjelaskan bahwa Gram adalah bangsawan dari Urak, negara terbesar kaum manusia buas. Akira kemudian menyuruh para prajurit membawa para bandit kembali ke ibu kota. Dia mengatakan bahwa dirinya bisa melanjutkan perjalanan sendiri. Para prajurit awalnya menolak karena mendapat perintah untuk mengawalnya hingga pelabuhan, tetapi akhirnya Akira berhasil meyakinkan mereka untuk kembali. Tak lama kemudian, mereka tiba di pelabuhan dan menaiki kapal. Akira memberitahu teman-temannya bahwa begitu sampai di benua Bisfok, dia akan mencari senjata yang lebih baik dan meningkatkan levelnya lagi. Amelia terkejut mendengar bahwa Akira masih ingin menjadi lebih kuat. Akira pun menjawab bahwa dia akan melakukan apapun demi membalaskan dendam Komandan Saran. Yoru mengatakan bahwa kota pelabuhan di benua kaum binatang memiliki ruang bawah tanah, tempat Akira bisa meningkatkan levelnya. Namun, perjalanan ke sana akan memakan waktu beberapa hari, jadi untuk sementara mereka sebaiknya bersantai dan menikmati perjalanan. Saat kapal mulai berlayar, Amelia terlihat sangat gembira. Dia ingin meniru adegan terkenal dari film Titanic dan berpose bersama Akira. Sayangnya, Akira sama sekali tidak menanggapi keinginannya. Sebaliknya, dia memilih membaca buku yang diberikan raja sebagai hadiah perpisahan. Amelia kesal pada ayahnya karena memberi Akira sesuatu yang mengalihkan perhatiannya darinya. Namun, Akira tidak peduli dan terus membaca sepanjang perjalanan. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di benua kaum binatang. Perhentian pertama mereka adalah kota pelabuhan. Akira menyadari bahwa pekerjaan kasar di sana hanya dilakukan oleh manusia. Dia tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan perjalanan. Namun, tiba-tiba 3 preman kelas tri mengepung mereka. Mereka menyuruh Akira meninggalkan gadis elf itu dan kabur. Sikap mereka membuat Akira sadar bahwa manusia buas mendiskriminasi manusia. Saat para manusia buas itu bergerak mendekat dengan meremehkan, Akira langsung bertindak. Dia menggunakan sihir bayangannya dan melemparkan gumpalan kegelapan ke mata mereka, mencuri penglihatan mereka dalam sekejap. Setelah itu, Akira melanjutkan perjalanan ke kota, sementara orang-orang di sekitar tampak ketakutan pada Yoru. Amelia pun bertanya kepada Yoru apakah dia tahu alasan di balik ketakutan itu. Yoru menjawab bahwa orang-orang di benua ini punya alasan kuat untuk takut pada kucing hitam. Tak lama kemudian, Akira dan Amelia memesan kamar hotel dan menikmati makanan lezat. Akira memutuskan untuk beristirahat. Amelia lalu berkomentar bahwa tempat tidur di kamar mereka terlalu besar. Menurutnya, satu tempat tidur saja sudah cukup untuk mereka berdua. Akira terkejut karena tidak menyangka Amelia akan berbicara seterang itu. Yoru memutuskan untuk membantu Amelia dengan caranya sendiri. Dia berkata pada Akira bahwa dia akan keluar jalan-jalan tengah malam, sehingga mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Akira pun kebingungan, sementara Amelia dengan senang hati masuk ke kamar mandi. Namun, saat Amelia keluar, Akira sudah tertidur. Dia tidak tega membangunkannya. Amelia lalu mencium pipi Akira dengan lembut dan tidur di sampingnya. Tanpa dia sadari, Akira sebenarnya hanya berpura-pura tidur karena tidak ingin berurusan dengan perempuan toko musik itu.
Keesokan paginya, Yoru kembali tepat saat Akira terbangun. Beberapa detik kemudian, Amelia juga bangun. Yoru menyuruh mereka segera bersiap karena akan ada tamu yang datang. Tamu itu adalah seorang pandai besi kaum binatang bergaya God bernama Crow. Dia dipanggil oleh Yoru untuk membantu Akira. Dengan dingin, Crow mengatakan bahwa dia tidak bisa menolak panggilan dari mimpi buruk iblis Alderia. Amelia penasaran dengan maksud ucapannya, tetapi Akira sudah memahami arti kata-kata Crow dan memilih tidak menanyakannya lebih jauh. Dia memperkenalkan diri, dan pandai besi itu langsung meminta melihat senjatanya. Akira pun menunjukkan pedangnya yang sudah banyak terkelupas. Crow langsung tahu di ruang bawah tanah mana pedang itu digunakan, hanya dari pola kerusakannya. Akira terkesan dan bertanya apakah pedang itu bisa diperbaiki. Manusia buas bergaya God itu menjawab bahwa dia bisa melakukannya, asalkan Akira menyediakan uang dan bahan yang cukup. Akira setuju dengan syarat itu dan meminta Crow menyiapkan 20 senjata lempar. Crow menyadari bahwa Akira adalah seorang pembunuh bayaran, tetapi menurutnya Akira belum cukup siap secara mental untuk menggunakan senjata tanpa merusaknya. Amelia marah mendengar hal itu, tetapi Akira menyuruhnya tenang karena ucapan Crow memang benar. Yoru setuju dan menjelaskan bahwa meskipun sekarang Crow adalah seorang pandai besi, dulu dia pernah menjadi anggota kelompok pahlawan. Akira dan Amelia terkejut mendengarnya, tetapi Crow tidak ingin membahas masa lalu. Dia menyerahkan daftar bahan yang dibutuhkan beserta biaya perbaikannya kepada Akira, lalu pergi. Yoru kemudian mengatakan bahwa meski sikap Crow terkesan arogan, dia adalah pandai besi paling terampil di seluruh benua. Akira mempercayainya, tetapi dia masih memikirkan cara mengumpulkan uang sebanyak itu dengan cepat. Yoru menyarankan agar Akira pergi ke ruang bawah tanah dan memburu monster. Dengan begitu, dia juga bisa mendapatkan bahan mentah. Sementara itu, Amelia mulai tidak sabar. Dia tiba-tiba mengatakan kepada Akira bahwa dia ingin berbicara dengan Crow. Akira pun meminta Yoru menemani Amelia, sementara dia sendiri mencari informasi lain. Amelia mengikuti Crow ke bengkelnya. Dengan nada dingin, Crow bertanya apa yang diinginkannya. Amelia bercerita bahwa kelompok pahlawan sebelumnya gagal mengalahkan Raja Iblis, dan hanya pahlawan serta kaum manusia buas yang kembali. Crow mengira Amelia ingin bertanya tentang elf yang juga anggota kelompok itu, tetapi Amelia tidak tertarik. Sebaliknya, dia ingin belajar bertarung dari Crow. Menurutnya, Crow pasti sangat kuat karena mampu melarikan diri dari kastil Raja Iblis. Crow langsung menolak dan berkata bahwa dia tidak menerima murid lagi. Amelia terkejut dan bertanya apakah dia pernah punya murid sebelumnya. Crow menjawab bahwa dia pernah memiliki banyak murid, tetapi tidak ada yang sanggup bertahan dengan latihannya. Mereka semua akhirnya menyerah atau kabur. Amelia berjanji tidak akan melarikan diri atau menangis. Dia ingin selalu berada di sisi Akira, tetapi karena Akira jauh lebih kuat darinya, dia ingin berlatih keras agar bisa menyusulnya. Crow tetap menolak. Dia lalu menoleh ke Yoru dan mengatakan bahwa dia hanya menerima permintaan untuk memperbaiki senjata tuannya, tidak lebih dari itu. Yoru setuju dan berkata bahwa Amelia memang bukan majikannya, jadi Crow berhak menolak. Namun, Yoru terlihat tidak senang karena Crow selalu memanggilnya mimpi buruk Adora. Crow mengatakan bahwa dia pantas dipanggil seperti itu. Amelia, yang penasaran, bertanya kepada Yoru tentang maksud mereka. Yoru pun menjelaskan bahwa 100 tahun lalu, Adora adalah kota paling makmur di benua kaum binatang. Raja Iblis memerintahkannya untuk menyerang kota itu sebagai balasan atas invasi kaum manusia buas ke wilayahnya. Tujuannya hanya untuk menghancurkan dan menakut-nakuti para penguasa. Namun, naluri mengerikannya mengambil alih, membuatnya mengamuk dan menghancurkan kota sepenuhnya. Sejak hari itu, dia dikenal sebagai mimpi buruk Adora, dan kucing hitam menjadi simbol ketakutan di seluruh benua. Akira mendengar seluruh cerita itu melalui hubungan telepati mereka dan merasa sangat kasihan pada Yoru. Di sisi lain, Yoru memberitahu Amelia bahwa setelah kejadian tersebut, kondisi mentalnya hancur dan dia merasa hidupnya tidak lagi berarti. Namun, setelah bertemu Akira, dia berhasil melupakan masa lalunya dan kini ingin hidup demi tuan barunya. Crow mencemooh saat mendengar itu, tetapi dia mengatakan bahwa dirinya tidak menyimpan dendam pada Yoru. Dia lalu melanjutkan ceritanya dan memberitahu Amelia bahwa tak lama setelah kejadian tersebut, dia pergi ke tugu peringatan untuk memberi penghormatan kepada para korban serangan Yoru. Yang mengejutkan, Yoru juga berada di sana, dan mereka saling mengenali. Saat itu, Yoru bahkan menyuruh Crow menyerangnya jika ingin membalas dendam. Namun, manusia buas itu tidak tertarik. Baginya, Yoru hanyalah alat Raja Iblis, dan membalas dendam padanya tidak akan ada gunanya. Crow juga tidak ingin membalas dendam pada Raja Iblis karena menurutnya musuh yang sebenarnya adalah orang lain. Dia kemudian menceritakan bahwa saudara perempuannya tinggal di kota itu dan selamat dari serangan tersebut. Dia termasuk para penyintas dan sedang menolong orang-orang yang terluka ketika seorang bangsawan bernama Graham datang ke sana. Graham panik dan buru-buru meninggalkan kota karena takut Yoru akan kembali. Dia menerobos reruntuhan bangunan tanpa peduli orang-orang yang terjebak di sana. Saat saudara perempuan Crow mencoba menghentikannya, Graham menendangnya, lalu meledakkan semua yang menghalangi jalannya, membunuh semua orang di sekitarnya. Crow sangat marah dan ingin membalas dendam pada Graham. Namun, dia menahan diri karena merasa saudara perempuannya yang baik hati tidak akan menginginkan hal itu. Amelia menyebutnya pengecut karena menurutnya Crow hanya memakai alasan itu untuk menghindari konflik. Crow tersinggung dan marah, tetapi Amelia berkata bahwa dia dulu juga seperti itu.
Akira lah yang memberinya keberanian untuk menghadapi masalah secara langsung. Crow akhirnya tidak tahan dengan sikap Amelia dan menyuruhnya pergi. Sementara itu, Akira pergi ke ruang bawah tanah dan mendapati bahwa pintu masuk dibatasi berdasarkan peringkat petualang. Karena itu, dia berpikir untuk menyembunyikan keberadaannya agar bisa masuk diam-diam. Tiba-tiba, terjadi wabah monster. Untaian energi raksasa menembus bangunan ruang bawah tanah, dan monster-monster kuat bermunculan dari dalamnya. Sulur-sulur energi itu membakar siapapun yang dilewatinya. Amelia, yang baru saja kembali dari bengkel Crow, segera menggunakan sihir gravitasinya untuk menekan energi tersebut. Dia menyuruh Yoru membantu orang-orang, dan Yoru langsung bergerak menyelamatkan sebanyak mungkin warga. Saat Amelia berusaha mengendalikan energi itu, seorang anak laki-laki berkerudung muncul sambil menunggangi monster. Dia berkata bahwa sihir Amelia membangkitkan kenangan indah baginya. Amelia langsung mengenalinya sebagai bajingan yang pernah menipu Kilika hingga melepaskan sekelompok ork dan menyebabkan insiden sebelumnya. Anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Aurum. Dia mengatakan bahwa Raja Iblis telah memerintahkannya untuk tidak membunuh Amelia, karena sihirnya sangat unik. Namun, dia diizinkan melukai wanita itu secukupnya, asalkan tetap hidup. Aurum memainkan seruling anehnya dan mengirimkan sulur energi yang langsung mengurung Amelia. Saat itu, Amelia menyadari bahwa monster-monster sudah menunggu di dalam kurungan tersebut. Dia benar-benar terjebak dan sadar bahwa tidak ada cara untuk menghindari serangan Aurum. Di sisi lain, Akira sedang sibuk melawan monster ketika Yoru menghubunginya dan memberitahu bahwa Amelia telah diculik oleh iblis dan dibawa ke penjara bawah tanah. Akira langsung bergegas ke sana, tetapi jalanan dipenuhi monster dan energi biru yang menghalangi jalannya. Dia mengambil pedang dari tangan seorang pria yang telah tewas dan mulai membantai monster-monster itu. Namun, cara tersebut tidak cukup cepat. Tak lama kemudian, Yoru muncul dan meminta maaf karena gagal melindungi Amelia. Akira mengatakan bahwa urusan musik tidak penting lagi sekarang. Dia menyuruh Yoru pergi dan membiarkannya menangani semuanya sendiri. Yoru pun segera terbang menjauh. Akira lalu melepaskan sihir bayangannya. Kegelapan melahap semua monster dan energi biru sekaligus. Amarah memenuhi dirinya, dan dia sadar bahwa Amelia telah menjadi sosok yang sangat penting baginya hingga memicu emosi yang begitu kuat. Dia bersumpah akan menyelamatkannya, apapun risikonya. Namun, setelah semua itu berakhir, Akira jatuh pingsan karena menggunakan terlalu banyak energi. Yoru mengamati kejadian tersebut dari udara. Begitu Akira tumbang, dia langsung turun dan menghampirinya. Yoru kebingungan mencari cara untuk menolongnya, sampai tiba-tiba dia mendengar suara sistem milik Akira. Suara itu mengatakan bahwa Akira telah menggunakan mana melebihi batas yang bisa ditangani tubuhnya. Meski begitu, sihir bayangan penyembuhan akan aktif secara otomatis. Bayangan-bayangan segera menyelimuti tubuh Akira, lalu tubuhnya mulai bercahaya saat sihir itu memperbaiki kerusakan menggunakan mana yang tersisa. Yoru hanya bisa menatap dengan kagum dan tidak benar-benar memahami apa yang baru saja terjadi. Setelah 1 hari berlalu, Akira terbangun dengan terkejut dan bertanya kepada Yoru di mana mereka berada. Yoru menjelaskan bahwa dia membawa Akira ke rumah Crow setelah Akira pingsan. Akira mengira dia hanya pingsan selama 5 jam, tetapi Yoru mengatakan bahwa Akira tidak sadar selama 1 hari 5 jam. Itu masih masuk akal karena Akira telah menguras terlalu banyak mana sekaligus. Yoru menambahkan bahwa Akira beruntung karena sihir bayangannya aktif sendiri dan menyembuhkannya. Jika tidak, dia pasti sudah mati. Yoru lalu bertanya apa sebenarnya sihir bayangan itu. Akira menjawab bahwa dia juga tidak tahu. Menurutnya, hal itu tidak penting sekarang karena ada masalah yang jauh lebih besar. Akira segera turun ke lantai bawah, tempat Crow sudah menunggunya. Dia berterima kasih karena telah dipinjami tempat tidur dan meminta agar biayanya dimasukkan ke dalam tagihan. Crow bertanya kemana Akira akan pergi, dan Akira menjawab bahwa dia harus menyelamatkan Amelia secepat mungkin. Crow mengatakan bahwa sudah lebih dari 1 hari berlalu dan Amelia mungkin sudah dibawa ke benua iblis. Akira langsung berkata bahwa dia akan menerobos kastil Raja Iblis. Crow memintanya untuk tenang. Akira membalas dengan keras bahwa dia tenang, hanya sedang terburu-buru. Crow lalu bertanya bagaimana Akira bisa mengaku tenang jika dia bahkan lupa membawa senjatanya. Akira membentaknya dan berkata bahwa semua senjatanya sedang diperbaiki. Namun, Crow hanya menyuruhnya menoleh ke arah meja. Crow mematahkan pedang Akira dan mengubahnya menjadi 2 belati pendek karena senjata itu lebih cocok untuk seorang pembunuh. Dia juga menanggung biaya bahan dan perbaikannya karena situasinya darurat, tetapi meminta Akira untuk segera menggantinya nanti. Akira memeriksa kedua belati itu dan berterima kasih kepada Crow, yang ternyata masih punya hadiah lain. Crow melemparkan sebuah cincin kepada Akira dan berkata bahwa cincin itu ditempa oleh pahlawan kedua atau ketiga. Di cincin itu terukir kata-kata, "Aku akan membimbingmu kemanapun." Crow terkejut ketika Akira bisa membacanya, dan Akira menjelaskan bahwa itu adalah bahasa dari dunianya. Akira lalu bertanya fungsi cincin tersebut. Crow menjelaskan bahwa cincin itu dapat membantu pemakainya menemukan apa yang sedang mereka cari. Begitu mendengarnya, Akira langsung mengenakan cincin itu dan mengaktifkan kekuatannya. Cincin tersebut memancarkan penunjuk seperti laser yang mengarah ke ruang bawah tanah. Crow mengatakan bahwa Akira beruntung karena para iblis belum membawa Amelia ke alam iblis. Akira segera menyiapkan perlengkapannya dan bergegas menuju ruang bawah tanah dengan menunggangi punggung Yoru. Yoru mengingatkannya agar tidak bertindak gegabah seperti kemarin.
Akira setuju dan berkata bahwa dia seharusnya tidak mempertaruhkan nyawanya dengan sembrono, karena itu juga bisa membahayakan Yoru. Yoru menjawab bahwa dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, melainkan Akira. Sementara itu, Amelia berada di ruang bawah tanah dalam keadaan kelelahan dan terluka. Iblis bernama Aurum berbicara kepadanya dengan santai, mengatakan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Dia menjelaskan bahwa para iblis memiliki mantra untuk mengendalikan monster, tetapi dia penasaran bagaimana efek mantra itu pada manusia dan ras lain. Aurum kemudian mengirimkan lipan terbang ke arah Amelia. Dia berkata bahwa berkat Amelia, dia mengetahui bahwa mantranya tidak bisa mengendalikan elf, tetapi masih bisa membuat mereka tidak bergerak. Amelia mengumpulkan keberanian dan bertanya mengapa dirinya ditahan di ruang bawah tanah. Aurum menjawab bahwa hanya iblis tingkat 2 atau lebih tinggi yang bisa menggunakan sihir teleportasi. Sayangnya, dia hanyalah iblis tingkat 3 dan tidak memiliki kemampuan itu. Karena itulah dia menunggu bosnya datang agar mereka bisa dibawa ke benua iblis dengan sihir teleportasi. Dia tidak tahu kapan bosnya akan tiba, tetapi dia tidak terburu-buru karena menikmati berbincang dengan Amelia. Dia mempersilakan Amelia bertanya apa saja dan berjanji akan menjawab dengan jujur. Dia yakin bahwa meskipun Akira muncul dan Amelia menceritakan semuanya kepada bosnya, Akira tetap tidak akan mampu mengalahkannya. Meski begitu, Aurum meyakinkan Amelia bahwa dia tidak akan melukainya karena dia harus membawanya ke Raja Iblis dalam kondisi terbaik. Di saat yang sama, Akira terus mencari Amelia. Cincin itu tanpa henti menunjuk ke arah ruang bawah tanah. Saat dia hendak bergegas, seorang penyihir berjubah muncul dan memintanya mengabulkan sebuah permintaan. Akira mengenali gadis itu sebagai penguntit yang sebelumnya mengikuti mereka. Ketika gadis berjubah itu meminta ikut menyelamatkan Amelia, Akira langsung mencengkeram kerah bajunya. Dia menuntut penjelasan tentang bagaimana gadis itu mengetahui keberadaan Amelia, dan memperingatkan bahwa jika dia dianggap berbahaya, dia akan dibunuh di tempat. Gadis itu menjelaskan bahwa dia memiliki kemampuan pelacak. Dengan kemampuan itu, dia mengikuti Amelia hingga menghilang ke dalam ruang bawah tanah. Dia juga tahu bahwa Akira sedang menuju ke sana, dan karena itu dia ingin membantu. Yoru memastikan bahwa gadis tersebut tidak berbohong. Akira menurunkannya, lalu bertanya mengapa dia ingin ikut dengannya. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Lia, putri pertama dari bangsa manusia buas urak. Dia mengatakan bahwa dirinya mendapat informasi bahwa Raja Iblis sedang mengincar Amelia. Karena itu, dia datang untuk memperingatkan Amelia dan Akira. Namun, Lia sadar bahwa Akira tidak akan mempercayai orang asing tanpa bukti. Itulah sebabnya dia memilih untuk terus menguntit mereka, sampai akhirnya para iblis menyerang kemarin. Akira masih belum sepenuhnya yakin, sehingga dia menggunakan kemampuan penglihatan dunianya. Dari situ, dia tahu bahwa Lia berkata jujur. Akira kemudian bertanya tentang fungsi kemampuan penghalang roh milik Lia. Lia langsung panik dan bertanya bagaimana Akira bisa mengetahui keahliannya. Akira menyuruhnya berhenti bertanya dan langsung menjawab. Lia menjelaskan bahwa penghalang biasa hanya bisa diterapkan pada area tetap, sedangkan penghalang roh bisa diterapkan pada target yang bergerak. Akira bertanya apakah kemampuan itu juga bisa digunakan pada orang lain, dan Lia membenarkannya. Akira mengatakan bahwa kemampuan tersebut akan sangat membantu. Lia lalu mengungkapkan bahwa Raja Iblis mengincar sihir kebangkitan milik Amelia, dan mereka tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan iblis. Akira terkejut mendengarnya. Dia segera naik ke punggung Yoru dan menyuruh Lia ikut bersamanya. Yoru bertanya apakah Akira yakin mereka bisa mempercayai Lia. Akira menjawab bahwa mereka membutuhkan kekuatannya untuk menyelamatkan Amelia, dan saat ini mereka tidak punya pilihan lain. Sementara itu, Amelia juga mengetahui rencana Raja Iblis dan merasa terkejut. Dia bertanya kepada Aurum mengapa Raja Iblis menginginkan sihir kebangkitannya, padahal iblis pada dasarnya hidup sangat lama dan sulit dibunuh. Aurum setuju karena dia juga tidak melihat banyak kegunaan dari sihir tersebut. Aurum menjelaskan bahwa sihir kebangkitan tidak bisa digunakan jika target sudah mati terlalu lama. Selain itu, sihir tersebut juga memiliki waktu jeda yang panjang. Amelia bertanya bagaimana Aurum bisa mengetahui semua itu. Aurum hanya menjawab bahwa dia sekadar mengetahuinya. Dengan nada antusias, Aurum berkata bahwa ketika Akira mati di tangannya nanti, Amelia tidak akan bisa menyelamatkannya karena sihir kebangkitannya baru saja digunakan. Dia bahkan membayangkan Amelia akan menangis saat melihat Akira mati, dan berharap tangisannya akan lebih keras daripada tangisan Kilika ketika Liam meninggal karena ulahnya. Di sisi lain, Akira masih dalam perjalanan menuju ruang bawah tanah. Dia merasa pernah melihat Lia sebelumnya, tepat setelah dirinya dipanggil ke dunia ini. Akira pun bertanya apa yang sebenarnya Lia lakukan di sana saat itu. Lia mulai menceritakan masa lalunya. Dia mengatakan bahwa dulunya dia hanyalah gadis desa biasa. Namun, suatu hari, lendir hitam muncul dan menelan seluruh desa, termasuk keluarganya. Lia yakin lendir itu telah dimodifikasi dengan sihir terlarang dan sengaja dilepaskan di desanya. Sejak saat itu, dia menjalani misi untuk menemukan pelakunya. Akira menyadari bahwa lendir yang pernah menelan Amelia kemungkinan adalah lendir yang sama. Lia kemudian mengungkapkan bahwa dirinya adalah satu-satunya yang selamat dari desa tersebut. Karena kemampuannya yang langka, keluarga kerajaan mengadopsinya dan menjadikannya seorang putri. Dengan wewenangnya, Lia menyelidiki insiden itu dan menemukan bahwa kasus tersebut berkaitan dengan negara yang telah memanggil Akira dan yang lainnya. Dia juga menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak manusia dan manusia setengah hewan menghilang.
Mereka semua digunakan sebagai korban dalam ritual pemanggilan. Lia yakin bahwa keluarganya yang menghilang juga termasuk di antara para korban. Karena itulah dia ingin melihat lebih dekat para pahlawan yang dipanggil dengan mengorbankan nyawa mereka. Akira mengatakan bahwa dia juga salah satu orang yang dipanggil dari dunia lain, tetapi Lia tidak menyimpan dendam padanya. Dia hanya membenci raja dan putri yang berada di balik semua kejadian itu, dan Akira mengungkapkan bahwa dia pun menyimpan dendam yang sama dalam-dalam. Lia menolak percaya bahwa raja memanggil para pahlawan untuk melawan invasi Raja Iblis. Yoru pun mengatakan bahwa Lia benar. Menurutnya, iblis belum pernah mencoba menyerang negara lain selama lebih dari 1 abad. Namun, semua orang tetap menstereotipkan mereka sebagai ras jahat yang hanya menginginkan kekerasan. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu masuk ruang bawah tanah. Begitu masuk, Yoru memberitahu Akira bahwa mereka harus mengalahkan sejumlah monster tertentu untuk menyelesaikan setiap lantai. Aturan ini ditetapkan oleh Raja Iblis pertama yang menciptakan semua ruang bawah tanah, dan tidak ada cara untuk melewatinya. Akira mengatakan bahwa jika dilakukan secara normal, itu akan memakan banyak waktu. Karena itu, dia berniat menggunakan sihir bayangan untuk mempercepat prosesnya. Yoru memperingatkannya bahwa dia akan kelelahan bahkan sebelum bertemu iblis tersebut jika terus seperti ini. Namun, Akira menjawab bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Yoru lalu mengatakan bahwa dia memiliki cara lain. Dia akan menangani monster-monster kecil, sementara Akira menyimpan energinya untuk pertarungan besar. Meski begitu, Yoru ragu apakah dia bisa tetap mengendalikan diri setelah terlalu lama bertarung. Dia takut akan melukai tuannya jika mengamuk. Akira pun meyakinkannya bahwa dia akan memastikan hal itu tidak terjadi. Akira meminta bantuan Yoru, dan Yoru langsung berubah ke wujud berkepala 3. Dia memusnahkan gerombolan monster dengan semburan api sambil menerobos lorong-lorong ruang bawah tanah. Namun, dia mulai kehilangan kendali dan menabrak dinding. Akira menyuruhnya untuk menenangkan diri, dan suara itu terdengar jelas oleh Yoru, yang merasa seperti sedang berenang di samudera luas. Setelah mendengar suara Akira, Yoru merasa lebih tenang. Dia meminta Akira untuk terus memanggil namanya karena itu membantunya tetap mengendalikan diri. Akira merasa permintaan itu agak mencurigakan, tetapi dia tetap menuruti dan terus berbicara agar Yoru tidak kehilangan kendali. Sambil terus menuruni ruang bawah tanah, Akira meminta Yoru menjelaskan mengapa ras lain begitu membenci iblis. Yoru mengatakan bahwa semuanya bermula dari Raja Iblis pertama. Saat itu, ras lain mendorong iblis ke benua tandus dan menyerang wilayah mereka. Hal itu membuat Raja Iblis pertama menjadi simbol kejahatan terbesar, dan orang-orang mulai percaya bahwa hanya pahlawan yang bisa menghentikannya. Sambil terus membasmi monster di depan mereka, Yoru menjelaskan bahwa sebagian besar Raja Iblis sebenarnya tidak pernah berniat menyerang manusia. Namun, beberapa generasi lalu, ada seorang bodoh yang ingin terkenal dengan membunuh istri Raja Iblis. Raja Iblis itu sebenarnya sosok yang santai dan sangat menyayangi keluarganya. Tetapi setelah kehilangan istrinya, dia berubah menjadi ancaman besar. Akira mengepalkan tangannya mendengar cerita itu. Dia berpikir bahwa jika Raja Iblis yang sama benar-benar memerintahkan penculikan Amelia, maka dia pasti akan membuatnya membayar mahal. Yoru tidak mempermasalahkan tekad Akira, tetapi dia mengingatkannya bahwa tidak semua iblis itu sama. Sebagian memang kejam dan ingin menghancurkan ras lain, tetapi sebagian lainnya hanya menginginkan perdamaian bagi semua makhluk yang hidup di dunia ini. Akira mengatakan bahwa dia akan mengingat pesan itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruangan tempat Amelia ditahan. Akira langsung memberitahu iblis itu bahwa dia akan membawa Amelia kembali, lalu memerintahkan Lia untuk memasang penghalang di sekitar mereka. Sementara itu, Yoru kembali ke wujud aslinya. Aurum mengatakan bahwa dia terkesan karena tangan kanan Raja Iblis bisa membawa seorang pembunuh ke sana dengan begitu cepat. Yoru mengabaikannya dan meminta maaf kepada Akira karena untuk sementara waktu dia tidak bisa membantunya. Bahkan Amelia juga meminta maaf karena merasa telah menyeret Akira ke dalam kekacauan ini, tetapi Akira menyuruh mereka berdua untuk tenang. Akira menatap Amelia dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya. Dia lalu menghunus belatinya. Aurum pun memanggil senjatanya sambil mengatakan bahwa Akira akan kalah dalam pertarungan ini, sekaligus kehilangan nyawanya. Yoru mengingatkan Aurum bahwa Raja Iblis memerintahkan mereka untuk membawa Akira hidup-hidup. Namun, Aurum menjawab bahwa satu-satunya perintah yang dia terima hanyalah membawa Amelia kembali dalam keadaan hidup. Jika Akira mencoba menghentikannya, dia diperintahkan untuk membunuhnya. Yoru tidak percaya Raja Iblis bisa berubah pikiran seperti ini. Saat mereka masih berbicara, Akira tiba-tiba menghilang dan muncul di belakang Aurum untuk menyerangnya. Namun, Aurum dengan mudah menangkis serangan itu dan langsung melakukan serangan balik, mengayunkan tombaknya hingga melukai kaki Akira. Meski terluka, Akira terus menyerang tanpa henti. Sayangnya, tidak satupun serangannya mampu menembus pertahanan Aurum, yang menganggap pertarungan itu hanya sebagai hiburan. Aurum berkali-kali melukai Akira, lalu memutuskan untuk segera mengakhiri pertarungan karena ternyata tidak semenyenangkan yang dia harapkan. Akira mengatakan bahwa justru dialah yang akan mengakhiri pertarungan ini. Dia pun mengaktifkan sihir bayangannya. Bayangan-bayangan bergerak menuju tempat darah Akira yang tertumpah. Dengan kemampuan khususnya, Akira memanggil makhluk bayangan dari darahnya sendiri. Semua orang terkejut melihat hal itu. Aurum kesulitan menghadapi serangan makhluk-makhluk bayangan yang menyerangnya dari segala arah. Saat Aurum sibuk melawan serigala bayangan, Akira menerjang maju dan menebas lengan serta kakinya hingga senjatanya terlepas.
Namun, Akira juga sudah benar-benar kelelahan. Di sisi lain, Aurum masih menyimpan beberapa trik terakhir. Aurum memainkan serulingnya yang menyeramkan dan memanggil monster-monster di bawah kendalinya untuk melindunginya. Akira panik karena sihir bayangannya masih dalam masa jeda, dan dia tidak tahu bagaimana cara bertahan. Para monster mulai mengumpulkan energi untuk serangan pamungkas yang bisa menghancurkannya dalam satu serangan. Tepat sebelum Akira pingsan, Lia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menciptakan penghalang besar di sekelilingnya. Penghalang itu menyerap serangan para monster. Saat mereka mencoba mendekat dan menyerang dari jarak dekat, penghalang tersebut memantulkan serangan mereka kembali, menghancurkan kepala mereka hingga berkeping-keping. Tak lama kemudian, Amelia berjalan mendekati Akira dan mengatakan bahwa dia kini bisa bergerak karena Aurum telah melemah. Amelia bersembunyi di belakang Akira. Aurum, yang tergeletak, berkata bahwa dia kecewa pada dirinya sendiri. Akira mengarahkan belatinya ke arah Aurum, tetapi ragu untuk memberikan serangan terakhir. Aurum mengejeknya dan menyuruhnya segera menghabisinya, sambil mengatakan bahwa Akira hanyalah pembunuh bayaran yang bahkan tidak mampu membunuh target yang sudah tak berdaya. Saat Akira masih bimbang, bertanya-tanya bagaimana caranya membunuh seseorang yang tampak seperti manusia, tiba-tiba atasan Aurum berteleportasi ke ruangan itu. Wajahnya jelas menunjukkan ketidaksenangan melihat Aurum kalah. Pada saat itu juga, Akira dan yang lainnya diliputi rasa takut karena mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa mengalahkan iblis tingkat 2. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.